Bab 961. Apakah Anda menganggap kami bodoh? Banyak yang sedang bermeditasi. Tentu saja, ada juga yang lebih suka menonton keseruannya dan mulai mengobrol satu sama lain. Lagi pula, betapapun inginnya mereka berlatih, mereka tidak bisa hanya duduk di sana 24 jam sehari, kan? Karena itu, ketika Hong Dali muncul, mereka yang menunggu di pintu masuk gua semua menoleh. Lihat, ini level hitam putih. Kita jarang bertemu orang seperti itu. Ya, level hitam dan putih. Jumlahnya tidak lebih dari beberapa di setiap galaksi, kan? Tapi dia terlihat sangat muda, apa dia benar-benar level hitam dan putih? Ada stellar aristokrat bersamanya. Seharusnya tidak palsu. Tapi, dia terlihat cukup muda. Semua orang yang bersamanya adalah black level, lebih dari 20, kurasa. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya begitu banyak black level? Entahlah, sulit untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, baru saja ada level hitam putih dan sekarang ada yang baru di sini. Hari apa ini? Saat itu, Hong Dali dan yang lainnya sudah sampai di pintu masuk gua. Hong Dali tidak peduli dengan obrolan mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada bertemu Suster Green Phoenix. Tapi masalahnya adalah terlalu banyak orang di sini untuk melihat Green Phoenix, jadi mereka harus mengantre. Nona, apakah Anda di sini untuk bertemu yang terhormat? Seorang pemuda berjas perak seorang bangsawan stellar mengukur Jiang Qiansui, lalu berkata dengan suara dingin, yang terhormat saat ini sedang bertemu dengan Xiao Shengze, seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam putih dari galaksi spiral kami. Mohon tunggu jika Anda ingin bertemu yang terhormat, terima kasih. Sebenarnya tidak masalah. Dia hanya meminta mereka untuk mengantre. Namun, dari kata-katanya, Jiang Qiansui mendengar sesuatu yang lain. Orang ini adalah seorang stellar aristokrat. Seorang stellar aristokrat memiliki level yang sama dengan galaksi aristokrat milik Jiang Qiansui. Seseorang seperti itu menjaga pintu untuk level hitam dan putih. Dari situ, terlihat jelas betapa kuatnya level hitam dan putih itu. Apakah level hitam dan putih di dalam adalah seorang jenius yang telah menyelesaikan level 30 menara ujian? Jiang Qiansui bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, mustahil ada seorang aristokrat stellar yang menjaga pintu kecuali jika dia adalah seorang jenius seperti itu. Hehe, lebih dari itu. Wajah stellar aristokrat dipenuhi kebanggaan. Ia menatap Hong Dali dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan bangga, Xiao Shengze adalah jenius nomor 1 dari galaksi spiral kita dalam 2000 tahun terakhir. Dia menyelesaikan level 30 menara ujian dalam 3 hari. Setelah kita menggunakan sumber daya dari seluruh galaksi kita untuk memperkuatnya lebih jauh, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tak ada yang bisa menandinginya. Jika seorang jenius seperti itu muncul di galaksi Anda, itu sungguh sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi yang seharusnya tidak kau lakukan adalah melibatkan Hong Dali. Itu merepotkan. Oh, itu cukup hebat. Jiang Qiansui hanya bergumam pelan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut lainnya. Ini bukan salahnya. Siapapun yang menghabiskan waktu lama dengan monster seperti Hong Dali pasti akan berekspresi seperti ini. Mau bagaimana lagi? Hong Dali menyelesaikan menara ujian dalam 1 kali percobaan, tetapi Xiao Shengze ini membutuhkan waktu 3 hari. Perbedaannya memang agak terlalu jauh. Jadi, semua orang yang bersama Hong Dali menyeringai sambil melirik Hong Dali. Hong Dali menyentuh hidungnya dan berkata, itu cukup kuat. Kenapa, kalian tidak percaya padaku? Sang bangsawan bintang tampak kesal melihat ekspresi kerumunan ini. Ia menatap Hong Dali. Aku sudah lama di sini, dan baru pertama kali ini aku bertemu orang sepertimu yang tidak menganggap serius Xiao Shengze kita. Kau juga setingkat hitam dan putih. Sudah berapa level menara ujian yang kau selesaikan? 27, 28. Aku. Hong Dali menunjuk hidungnya sendiri. Kurasa aku juga lulus level 30. Aku di sini untuk menemui Suster Green Phoenix hari ini. Hehe, tapi sepertinya aku harus antre, betul, Kak, berapa lama lagi aku harus antre? Kata-kata terakhir itu sama sekali tidak dihiraukan oleh stellar aristokrat. Ia mengamati Hong Dali dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau juga sudah menyelesaikan level 30. Jangan bercanda, berapa umurmu? Kau terlihat seperti belum genap 20 tahun, kan? Kau bilang kau menyelesaikan level 30 menara ujian di usia segini. Apa kau pikir aku semuda anak berusia 3 tahun? Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang melihat mereka dari jauh menutup mulut mereka dan tertawa. Hahaha, dia bilang dia juga lulus level 30 menara ujian. Lucu banget. Benar, dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Semua yang telah melewati level 30 menara ujian berusia 30-an. 18 atau 19 tahun. Bahkan jika dia mulai berlatih sejak dalam kandungan ibunya, berapa lama dia bisa berlatih? Hong Dali benar-benar mengatakan kebenaran,
tetapi masalahnya adalah dia masih terlalu muda. Ini seperti anak 10 tahun yang datang untuk memberitahu Anda bahwa dia mengerti hukum relativitas. Siapapun orangnya, mereka akan berpikir anak itu berbohong, kan? Namun masalahnya adalah Hong Dali benar-benar menyelesaikan level 30 menara ujian, jadi dia menggosok hidungnya dan berkata, apakah itu sangat lucu? Tidak lucu, sama sekali tidak lucu. Bangsawan Stellar itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tegas, jadi, adik kecil ini, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melewati level 30? 1 bulan atau 2 bulan? Pertanyaan ini bahkan lebih mudah dijawab. Hong Dali mengangkat satu jari. Suatu hari, hari menara ujian dibuka. Semua orang langsung terdiam. Begitu dia merasakan atmosfernya, Jiang Qiansui tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya tidak dapat dihindari. Benar saja, setelah hening sejenak, semua orang tertawa. Hahaha, katanya suatu hari. Dan di hari menara ujian dibuka, 30 level berturut-turut hanya dalam 1 hari, ini sungguh lucu. Apa dia mempermainkan kita? Di hari pertama menara ujian dibuka, melewati 30 level berturut-turut, umur 18 atau 19 tahun, hahaha. Memang gak mudah untuk menyombongkan diri. Setidaknya kamu harus pertimbangkan IQ kita, kan? Semua orang yang menunggu di luar tertawa terbahak-bahak. Bahkan para bangsawan kehormatan tingkat hitam yang duduk bermeditasi dengan mata tertutup pun tak kuasa menahan tawa sebelum menoleh ke arah Hong Dali. Berusia 18 atau 19 tahun, 30 level pada hari pertama. Bangsawan bintang tersenyum pada Hong Dali dan terus bertanya, aduh, melewati 30 level dalam sehari memang luar biasa. Nak, berapa kali kau mati saat mencoba melewati 30 level itu? Setidaknya 10. Apa sakit? Dia sekarang hanya memperlakukan Hong Dali sebagai anak yang suka menyombongkan diri. Jiang Qiansui hanya menatap kosong ke arah proses persidangan. Ia tahu tidak perlu menjelaskan apapun tentang Hong Dali. Lagi pula, semuanya benar dan kebenaran tidak takut pada apapun, jadi tidak perlu khawatir. Ekspresi Hong Dali polos dan terbuka. Ia menatap Stellar Aristokrat dan berkata, seingatku, aku tidak mati. Aku melewati semuanya sekaligus. Kali ini semua orang diam selama 3 menit penuh, lalu terdengar tawa riuh. Wahahaha, anak kecil ini berani banget nyombong. Hahaha, 30 level sekaligus. Benar sekali, 30 level sekaligus, dan di hari menara ujian dibuka. Orang ini melakukan hal yang mustahil, hahaha. Iya, sepertinya ada lebih banyak kejadian aneh dari biasanya tahun ini. Hari ini benar-benar membuka mata, hahaha. Semua orang hampir tertawa terbahak-bahak, karena dalam pikiran mereka, kalau Hong Dali hanya menyombongkan diri untuk mendapatkan pengakuan, itu sah-sah saja. Lagi pula, tidak ada yang bisa bertanya pada Phoenix Hijau berapa tingkat yang telah dilalui Hong Dali, kan? Dia mungkin masih terlalu muda. Kalau dia bilang lulus level 30, itu masih bisa dipercaya. Lagi pula, dia level hitam putih, dan tanpa keahlian yang mumpuni, dia tidak mungkin bisa mencapai level hitam putih. Namun, seharusnya dia mengarang cerita yang bisa dipercaya, kan? Kalau dia bilang butuh 2 bulan dan mati mungkin 10.000 atau 20.000 kali sebelum akhirnya lulus level 30, semua orang mungkin masih menghormatinya. Mampu berbohong dengan meyakinkan juga sebuah keahlian. Tapi apa ini? Ketahuan berbohong sendiri. Berusia 18 atau 19 tahun dan lulus semua 30 level menara ujian pada hari pembukaannya tanpa mati sekalipun. Siapa yang dia tipu? Apakah semua orang bodoh? Anak muda. Bangsawan Stellar merasa ini adalah ujian kecerdasan terbesarnya. Ia menatap Hong Dali tajam dan mencibir. Membual itu keterampilan, kau tidak boleh begitu. Kau setidaknya harus mempertimbangkan IQ kita semua yang hadir, kan? Apa kau pikir di antara lebih dari 100 orang yang hadir ini, adakah yang percaya dengan apa yang baru saja kau katakan? Begitu dia mengatakan hal ini, 100 lebih orang yang menunggu di sekitar pintu masuk gua mengangguk serempak. Semua orang menyatakan ketidakpercayaannya. Percaya atau tidak, terserah padamu. Tang Muxin mendukung tanpa ragu. Cukup asal kita percaya, kan, Dali? Para antek mengangguk serempak. Jiang Qiansui tersenyum dan menatap Stellar Aristokrat, lalu berkata, kurasa kau tidak akan percaya apapun yang kami katakan. Tidak ada gunanya bicara lagi. Ketika dia melihat ekspresi di wajah Jiang Qiansui dan yang lainnya, Stellar Aristokrat dan yang lainnya tercengang. Ngomong-ngomong, pemuda ini pasti jago banget. Dia benar-benar berhasil mengelabui semua orang. Yah, mustahil. Dia pasti bilang begitu demi menyelamatkan muka. Di sektor bintang Dimu, terdapat lebih dari 2000 galaksi. Biasanya, galaksi-galaksi tersebut saling bersaing. Siapa yang tidak ingin membawa kejayaan bagi galaksi mereka? Ini kesempatan bagus untuk menembak jatuh mereka. Kalau dia tidak memanfaatkannya, lebih baik dia mati saja.
Haha, sepertinya kalian benar-benar kompak. Bangsawan Stellar itu tertawa dan berkata, bagaimana kalau begini, kalau yang dia katakan itu salah, aku tak butuh bantuanmu. Mintalah maaf saja kepada semua orang di sini dan akui kesalahanmu. Seharusnya kau tidak berbohong, kau masih muda dan tidak tahu apa-apa. Lalu, bayar masing-masing 10 juta dolar dimu untuk menenangkan jiwa kita yang tertipu, bagaimana? Oke, Hong Dali mengangguk, lalu menggosok hidungnya. Bagaimana kalau aku menang? Kau menang. Hahaha, oke. Sang aristokrat Stellar jelas-jelas merasa yakin akan menang dan berkata dengan lantang, jika apa yang kau katakan itu benar, aku akan melepaskan statusku sebagai seorang aristokrat. Aku akan bersujud kepadamu, meminta maaf, dan memberimu 1 miliar dolar dimu. Bagaimana? Bab 962. Sungguh tak tahu malu. Kalau bisa dibilang rezeki orang ini benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya, bagaimana mungkin dia masih berani pamer mukanya? Dia tidak peduli dengan tindakan menjilat itu, tapi 1 miliar dolar dimu adalah hal yang baik. Oke. Hong Dali mengangguk setuju. Kalau begitu, setuju. Maka, dengan segudang emosi, semua orang mulai menunggu. Semua orang menantikan reaksi Hong Dali ketika kebohongannya terbongkar. Mereka bahkan bersiap menerima permintaan maaf dari seorang aristokrat ganda tingkat hitam dan putih. Meskipun sudah banyak orang yang mengantre di depan mereka, kesempatan bagus seperti itu jarang datang, bahkan semua orang dengan ramah memberi jalan. Bangsawan bintang itu, dengan sopan, menyapa binatang suci yang menjaga pintu masuk. Binatang suci, Tuan, apa kabar? Kami telah sepakat untuk membiarkan Tuan Hong Dali masuk terlebih dahulu. Nah, kami juga punya permintaan. Kami berharap yang terhormat, Phoenix Hijau, dapat mengumumkan hasil menara ujian Tuan Hong Dali secara publik agar kami dapat memuaskan rasa ingin tahu kami. Pernyataannya langsung menyentuh hati semua orang di sana. Semua orang mengangguk, termasuk rombongan Hong Dali. Semua orang dengan cemas menunggu untuk melihat mereka terungkap sebagai orang bodoh, sementara Hong Dali dan yang lainnya bersamanya berpikir, mereka akhirnya tidak perlu mengantri lagi. Sebenarnya, orang-orang, atau lebih tepatnya para binatang buas yang bersama Phoenix Hijau terhormat, cukup ramah. Binatang suci itu seperti Tauren yang legendaris. Ia memiliki 2 tanduk logam besar yang berkilau, tingginya setidaknya 4 meter, dan tubuh berotot yang menonjol. Ia bahkan tidak perlu diperkenalkan. Dari penampilannya saja, sudah jelas bahwa ia adalah penjaga gerbang. Binatang suci itu pertama-tama memandang aristokrat bintang, lalu memandang yang lain. Melihat tidak ada keberatan, ia langsung setuju. Oke, kurasa dia bisa menjadi yang berikutnya. Semua orang tampak gembira. Kebenaran akan segera terungkap dan akan ada pertunjukan yang bagus. Sejujurnya, Phoenix Hijau terhormat tidak membutuhkan banyak waktu untuk bertemu dengan setiap bangsawan kehormatan. Setelah sekitar 20 menit, pintu masuk gua terbuka dan penjaga pintu masuk minggir. Seorang pemuda berjas panjang bangsawan kehormatan tingkat hitam putih perlahan keluar. Penampilannya biasa saja, tetapi perawakannya mengesankan dan tingginya sekitar 2 meter. Ketika dia keluar, semua orang menatapnya dengan kekaguman yang tak terlukiskan. Bangsawan bintang dari spiral galaksi bergegas menghampirinya dan berkata dengan hati-hati, "Saudara Sengze, Anda keluar. Bagaimana perasaan Anda saat berada di dalam?" "Saya merasa baik-baik saja." Sengze mengangguk dan tersenyum. Phoenix Hijau yang terhormat telah menjawab banyak keraguan saya tentang kultivasi. Saya telah memperoleh banyak hal hari ini. Sekarang, saya perlu mencari tempat untuk berlatih secara tertutup. Si jenius super yang melewati level 30 menara ujian bilang dia akan berlatih secara tertutup. Siapa yang berani menghentikannya? Bangsawan ganda tingkat hitam putih dari galaksi spiral berhenti tepat sebelum pergi. Ia memandang orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, ia bergegas menghampiri Hong Dali, mengamatinya sebelum bertanya dengan suara rendah, "Kau Hong Dali?" Apa mereka berdua saling kenal? Semua orang, termasuk Hong Dali, penasaran. Ia menunjuk dirinya sendiri. "Kau kenal aku?" Phoenix Hijau yang terhormat bilang dia ingin bertemu denganmu selanjutnya. Xiao Sengze mengerutkan kening lagi, nada tak percaya terdengar dalam suaranya. "Dia menyuruhku memanggilmu saat aku keluar. Aku tidak tahu persis kenapa, tapi, berapa level menara ujian yang kau lalui? Apa kau sudah melewati level 30? Oh, giliranku selanjutnya." Hong Dali sangat senang. Ia tersenyum dan berkata, "Ya, lolos level 30. Benarkah?" Xiao Sengze agak penasaran. Namun, ia sedang terburu-buru untuk berlatih menyendiri, jadi ia tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, aristokrat bintang dari galaksi spiral menyela sambil tersenyum. "Saudara Sengze, dia bilang dia melewati level 30 pada hari menara ujian dibuka dan tidak mati sekalipun. Dia berhasil melewatinya pada percobaan pertamanya." Hahaha. Mendengar itu,
Xiao Zhengze langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan nada meremehkan, jangan menyombongkan diri seperti itu. Phoenix hijau terhormat ada di lantai 29 menara ujian. Aku sudah mati lebih dari 3.000 kali sebelum akhirnya menang sedikit, dan Phoenix hijau terhormat akhirnya membiarkanku lolos. Raja Naga Biru di lantai 30 bahkan lebih sulit, dan beraninya kau bilang kau lolos hanya dalam sekali percobaan. Yah, Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Kenapa kalian semua berpikir aku berbohong? Yah, kau membuatnya terdengar terlalu palsu, kata Xiao Zhengze, tapi tidak apa-apa, aku akan menunggu dan melihat apakah kau mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Oleh karena itu, semua orang menunggu dengan cemas saat hasilnya diumumkan. Tak lama kemudian, penjaga gerbang binatang suci memasuki gua. Sekitar 5 menit kemudian, ia keluar lagi dan mengumumkan dengan lantang, orang berikutnya yang menerima bimbingan dari yang terhormat, bangsawan ganda tingkat hitam dan putih, Tuan Hong Dali. Sesuai permintaan semua orang, yang terhormat akan mengumumkan secara khusus hasil menara ujian Tuan Hong Dali. Akhirnya tiba saatnya kebenaran terungkap. Semua orang gelisah karena antisipasi, menunggu saat jawaban akan diumumkan. Suara penjaga gerbang binatang suci itu tetap tenang seperti biasanya, tetapi bagi sebagian orang, kata-katanya tidak begitu tenang. Hong Dali, menara ujian level 30. Tanggal selesai, pada hari pembukaan. Jumlah kematian, 0. Semua penonton pun menangis. Semua yang dikatakan Hong Dali ini, Hong Dali yang tampak seperti baru berusia sekitar 18 atau 19 tahun, adalah kebenaran. Kebenaran. Kok nggak ada yang percaya waktu aku bilang jujur? Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Sebenarnya, aku memang sangat jujur. Kali ini, tak seorang pun tertawa. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Hong Dali benar-benar mengatakan kebenaran, lebih tepatnya, tidak seorang pun berani mempercayainya. Ya Tuhan, dia benar-benar berkata jujur. Bagaimana mungkin ada orang seperti dia yang bisa melakukan hal mustahil di dunia ini? Ini terlalu mengerikan. Kita benar-benar mempermalukan diri sendiri kali ini. Dia benar-benar berhasil melewati semua 30 level sekaligus. Jenius seperti itu. Aku ragu ada banyak yang seperti ini di seluruh sektor bintang Dimu. Wajah stellar aristokrat di galaksi spiral tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia telah bertaruh besar dengan Hong Dali. Dan dia tidak bisa menerima syarat taruhannya. Jika hanya $1 miliar Dimu, dia bisa saja mengertakkan gigi dan menyerahkannya. Tapi bagaimana mungkin dia bersujud kepada Hong Dali dan meminta maaf? Saudara Zhengze. Sang bangsawan galaksi spiral meratap sambil mencengkeram lengan Xiao Zhengze dengan putus asa. Saudara Zhengze, kau harus membantuku memikirkan jalan keluar. Semuanya sudah sampai pada titik ini, apa yang bisa kulakukan? Ekspresi Xiao Zhengze juga tampak tidak senang. Ia menatap punggung Hong Dali, matanya sedikit menyipit, lalu ia berbalik. Aku akan berlatih menyendiri, yang lainnya bisa menungguku selesai. Lucu sekali. Dia monster yang melewati 30 level menara ujian dalam satu hari tanpa mati sekalipun. Untung saja dia tidak datang untuk menggangguku, tapi kau malah ingin aku membantumu. Apa kau pikir aku akan mati bersamamu? Jaga bagian luarnya. Hong Dali bahkan tidak melirik spiral galaksi aristokrat. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, bantu aku mengumpulkan uangnya. Sisanya, lakukan saja sesukamu. Hehe. Sambil berkata demikian dia berjalan santai ke dalam gua. $1 miliar Dimu. Jiang Qiansui berjalan dengan anggun ke arah stellar aristokrat dan mengulurkan tangannya. Aku akan menyimpannya untuk Dali. Serahkan saja. Wajah aristokrat galaksi spiral memerah, lalu memutih. Ia menatap Jiang Qiansui dan yang lainnya, lalu menatap para aristokrat kehormatan dari galaksi lain di sekitarnya. Ia tiba-tiba berteriak, lalu berbalik dan lari. Dia menarik kembali kata-katanya. Seketika, semua orang terkejut. Seorang aristokrat stellar benar-benar mengingkari janjinya. Roh macam apa ini? Ini sungguh memalukan dan bahkan tak tahu malu. Sebenarnya, tak heran ia kabur begitu saja tanpa malu. Ia bisa saja mengertakkan gigi dan menyerahkan $1 miliar Dimu, tetapi jika ia, seorang aristokrat galaksi spiral, harus bersujud kepada seorang aristokrat Bima Sakti, ia lebih baik dibunuh. Dia mampu membayar uangnya, tetapi tidak mampu membayar harga dirinya. Orang macam apa dia? Wajah Tang Muxin memerah. Dia benar-benar mengingkari janjinya, sungguh tak tahu malu. Ya. Li yang murka. Dia seorang aristokrat bintang. Kenapa dia harus mengingkari janjinya? Dia kabur begitu saja. Kalau dia kabur karena kalah, lalu apa yang akan terjadi kalau kita kalah, sialan? Pohon tanpa kulit pasti akan mati, dan orang yang tak tahu malu bisa melakukan apa saja. Kata-kata Li yang begitu tajam, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Merasakan dinginnya, mereka segera menutup mata dan bermeditasi, berpura-pura tidak melihat apa-apa.
Bangsawan galaksi spiral telah mempermalukan dirinya sendiri dengan sangat buruk. Setelah melarikan diri, ia menggertakkan giginya. Reputasinya hancur sekarang, dan jika ia tidak menangani ini dengan baik, ia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi di masa depan. Namamu Hong Dali, kan? Kau menang kali ini. Ia mengepalkan tinjunya dengan keras. Aku harus membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Xiao Zhengze, dasar pengkhianat, kau benar-benar meninggalkanku. Membayangkan aku memanggilmu saudara Zhengze, brengsek. Dia mengamuk sebentar, lalu memutar bola matanya dan mulai merencanakan. Kedua orang ini bukan orang biasa. Dengan kekuatanku saat ini, aku tak bisa menyentuh mereka. Tapi aku tak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku mungkin tak berani menyentuhmu, tapi orang lain berani. Dia hanya seorang bangsawan bintang dan tidak berani berbuat apa-apa seperti Hong Dali, tetapi pasti ada seseorang yang berani. Sektor bintang Dimu, para bangsawan tinggi. Tambang kristal yang diserahkan galaksi spiral kita sebelumnya tidak sia-sia. Sambil memikirkannya, ia terkekeh. Aku sudah melayani Sir Malon dengan baik sebelumnya. Kali ini, aku akan memberitahunya bahwa Hong Dali yang dicarinya ada di sini. Dia mungkin tidak bisa membunuh Hong Dali secara langsung, tetapi wanita-wanita yang bersama Hong Dali semuanya cantik. Dengan sifat Sir Malon yang penuh nafsu, hehehe. Dengan pikiran itu, ia segera mengeluarkan komunikatornya. Apakah ini markas? Tolong beritahu Sir Malon bahwa aku telah menemukan jenius super yang telah melewati level 30 menara ujian. Namanya Hong Dali dan dia sekarang berada di Bintang Peri. Bab 963. Aka. Cahaya dari Bima Sakti. Tentu saja, galaksi spiral adalah sebutan yang diberikan oleh para aristokrat galaksi. Di bumi, galaksi ini dinamai galaksi Triangulum, juga dikenal sebagai galaksi kincir angin, sebuah galaksi spiral yang terletak di utara galaksi Triangulum. Saat ini, sebuah planet berdiameter sekitar 20.000 km persegi di galaksi ini, di Mustar Sektor High Nobles, Malon, sedang duduk dengan nyaman di sofa sambil menikmati minuman. Ada 4 wanita cantik yang sedang memijat pahanya. Ngomong-ngomong, Sir Malon tidak terlalu kuat. Dia benci pekerjaan fisik. Tentu saja, itu kecuali beberapa latihan fisik yang menyenangkan di tempat tidur. Konsepnya adalah, hanya mereka yang berada di kelas bawah yang perlu bekerja keras. Terlahir sebagai bangsawan tinggi, status Sir Malon cukup mulia. Ia tidak perlu melakukan apapun sendiri dan hidup terasa mudah baginya. Melakukan pekerjaan ringan dengan senang hati, mengumpulkan sejumlah keuntungan besar, tidur dengan beberapa wanita cantik, itulah jenis kehidupan yang disukai Malon. Dan kali ini, alasan utama kedatangannya adalah untuk menerima Triangulum Galaksi, yang juga dikenal sebagai planet tambang permata bintang spiral galaksi. Material terbaik untuk menempa bagian luar kapal pengangkut luar angkasa tingkat stelar ditemukan di tambang permata bintang. Mengapa para bangsawan tinggi begitu kuat di sektor bintang Dimu? Mereka menguasai lebih dari 80% tambang permata bintang di seluruh sektor. Dengan kata lain, para bangsawan tinggi sektor bintang Dimu menguasai lebih dari 80% kapal pengangkut luar angkasa tingkat stelar. Oleh karena itu, setiap penemuan tambang permata bintang merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Selama Sir Malon ada di sini, dia memperoleh keuntungan yang cukup besar. Hanya biji-biji permata bintang yang mahal saja, Malon diam-diam telah menyembunyikan banyak hal untuk dirinya sendiri. Di pasar gelap, biji-biji ini bisa dijual setidaknya 5 hingga 6 miliar. Selain statusnya sebagai bangsawan tinggi, ia bisa dianggap sebagai pejabat agung di sektor bintang Dimu. Ia mungkin tidak sebanding dengan para jenius aristokrat itu, tetapi menyelesaikan masalah-masalah kecil bukanlah masalah baginya. Di galaksi spiral ini, para aristokrat stelar telah memberinya angpau merah berisi 200 juta dolar Dimu sebagai permintaan agar dia menyampaikan beberapa kata-kata baik untuk mereka di hadapan para bangsawan tinggi lainnya dan untuk menasihati mereka ketika ada kabar baik. Hanya dalam beberapa hari, Malon menerima 7 hingga 8 juta dolar Dimu. Uang ini cukup untuk dihabiskan Malon selama beberapa bulan di markas para bangsawan tinggi. Karena itu, suasana hatinya cukup baik. Tuan Malon. Saat ia sedang menikmati minumannya dengan santai, seorang aristokrat galaksi spiral menghampirinya dengan hati-hati. Ia sangat bersemangat dan melapor kepada Malon. Menurut kabar terbaru, Tuan Muda Zhong Yelei, yang sekarang berada di Bintang Peri, telah bertemu dengan seorang jenius dari Bima Sakti yang telah melewati level 30 di menara ujian. Jenius bernama Hong Dali itu konon terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Ia melewati seluruh menara ujian pada percobaan pertamanya tanpa mati sekalipun. Oh. Itu berita baru. Malon langsung berdiri dan bertanya dengan cemas, benarkah? Tentu saja. Bangsawan galaksi spiral mengangguk tegas. Seberani apapun Zhong Yelei, dia tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Yang penting, banyak orang lain yang hadir menyaksikannya. Hahaha, oke. Bagus.
Malon menepuk bahu Stellar Aristokrat dengan keras. Kalian semua sungguh jenderal-jenderalku yang diberkati. Tenang saja, saat kita kembali ke markas, aku akan memberikan beberapa kata-kata baik untuk kalian. Kalian bahkan mungkin akan diberi 2% lebih banyak saham dari tambang permata bintang jika para petinggi senang. Terima kasih, Tuan Malon. Mendengar itu, Stellar Aristokrat sangat gembira. Biji permata bintang adalah material untuk membangun pelindung pesawat ruang angkasa tingkat bintang. Tentu saja harganya mahal. Mime semacam itu bisa menghasilkan biji permata bintang senilai puluhan miliar dolar dimu. 2% setara dengan beberapa miliar dolar dimu. Jumlah itu tidak sedikit. Baiklah, karena si jenius sudah ditemukan, aku akan segera pergi. Malon mondar-mandir dengan bersemangat. Iya, kalau urusan ini selesai, statusku di markas pasti akan naik. Haha, menemukan seorang jenius adalah pencapaiannya sendiri. Kemampuannya akan diakui, apalagi jika ada orang seperti itu di sampingnya. Statusnya pasti akan naik. Cukup bicaranya. Malon bertepuk tangan. Atur pesawat ruang angkasa untukku berangkat ke Bintang Peri. Sesegera mungkin. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan pistol dan menembak keempat wanita yang melayaninya. Lalu, ia tersenyum. Oke, orang mati tidak akan membuatku jadi suami yang diselingkuhi. Hahaha, ayo pergi. Di Fiery Star, di Gua Green Phoenix. Hong Dali melangkah masuk selangkah demi selangkah. Gua itu sangat besar dan tinggi. Dinding-dinding di sekelilingnya memancarkan cahaya putih kehijauan yang lembut. Tanahnya sangat rata dan bersih, tanpa jejak puing atau debu. Udara terasa sangat segar dan samar-samar tercium aroma harum. Ini mungkin ada hubungannya dengan jenis kelamin Phoenix hijau. Lagi pula, wanita menyukai wewangian yang harum. Mereka berjalan lebih dari 10 menit sebelum Hong Dali akhirnya melihat Sister Green Phoenix. Saudari Green Phoenix, apakah itu kau? Aku di sini. Hong Dali segera menghampiri begitu melihat Green Phoenix yang terhormat. Ia tersenyum lebar saat menyapanya. Lama tak berjumpa. Bagaimana kabar Aka kecilku? Haha. Lama sekali. Phoenix hijau mengamati Hong Dali dari atas ke bawah, lalu mengangguk kecil. Ia berkata lembut, aku lihat kau telah berkembang pesat dalam beberapa bulan ini. Aku tahu kau jauh lebih kuat daripada saat kau di menara ujian. Pada titik ini, ia melambaikan tangan ke dalam dan berkata lembut, anakku, keluarlah. Lihat siapa yang ada di sini. Ciu-ciu. Mengikuti kata-kata Green Phoenix, seekor burung kecil berwarna grafit terbang keluar. Begitu ia melihat Hong Dali, burung itu berkicau dengan gembira dan terbang beberapa kali mengitarinya. Kemudian, ia berhenti di kepala Hong Dali, menjambak rambutnya, dan akhirnya duduk. Haha, Aka, Hong Dali mengeluarkan permata kesehatan dari jam tangan antariksanya dan memberikannya kepada Aka. Aka, kamu lapar. Kamu suka ini, kan? Ciu-ciu. Saat Aka melihat permata kesehatan, mata hitamnya yang berkilau berbinar. Ia menggigit permata itu, mengangkat lehernya, dan menelannya. Bersendawa. Ia pun bersendawa, puas. Anak ini. Green Phoenix tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau memberi Aka permata kesehatan yang begitu berharga dengan begitu saja. Ya, sejujurnya, aku sudah bertemu banyak orang selama bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah melihat orang semurah hati dirimu. Sudah berapa lama Phoenix hijau hidup? Ribuan tahun. Dia memberi petunjuk kepada manusia-manusia kuat setiap hari. Berapa banyak orang yang telah dia temui? Jelas mustahil untuk melacaknya. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Hong Dali, yang memberi makan permata kesehatan kepada anaknya. Apa itu permata kesehatan? Itu adalah daya tarik bagi Raja Zerg. Dalam jumlah besar, bahkan bisa membangkitkan kumbang Kaisar Emas. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah menggunakan uang. Lagi pula, aku memang anak yang hilang. Hong Dali terkekeh dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia bahkan mengeluarkan permata lain. Saudari Green Phoenix, ini satu untukmu. Permata ini benar-benar bagus. Hehe. Baiklah. Kalau aku menolaknya, aku akan dianggap sombong. Phoenix hijau berseri-seri saat mengambil permata kesehatan dan menyimpannya di antara bulunya. Ia mengangguk puas. Lumayan juga. Aku bisa merasakan tubuhku perlahan-lahan menjadi lebih muda. Dia tidak hanya bicara omong kosong. Dia telah hidup selama ribuan tahun. Meskipun dikenal sebagai burung Phoenix abadi, bagaimanapun juga, dia memiliki rentang hidup. Dengan permata kesehatan ini, dia bisa hidup 800 hingga 1000 tahun lagi tanpa masalah. Asalkan bermanfaat. Hong Dali menatap Phoenix hijau dan bertanya, oh ya, Suster Phoenix hijau, ada yang bisa kulakukan di sini. Kudengar kau memberi arahan yang hebat kepada para prajurit itu. Yang lain ya yang lain. Kau ya kau. Phoenix hijau menatap Hong Dali dengan geli. Kalau aku kasih tahu di mana harus berlatih, maukah kau?
Dia memang suster Phoenix Hijau. Dia langsung bisa melihat Hong Dali. Hehe, hehe. Sepertinya kurang cocok. Hong Dali mengacak-acak rambutnya, malu. Lalu apa yang harus kulakukan selanjutnya? Selain bermeditasi, itu kurang cocok untukku. Tapi Suster Green Phoenix, adakah tempat-tempat seru di Fiery Star ini? Bisakah kau perkenalkan beberapa tempat? Aku akan menganggap ini sebagai liburan, boleh. Planet yang indah sekali. Siapa yang tega meninggalkannya tanpa menghabiskan 1 atau 2 bulan di sini? Coba kulihat. Phoenix Hijau memejamkan matanya sebentar. Ketika ia membukanya kembali, sinar biru kehijauan yang lembut terpancar dari matanya, menyelimuti seluruh tubuh Hong Dali. Sinar biru dapat menunjukkan masa lalu seseorang dan bahkan sebagian masa depannya. Beberapa orang melihat garis waktu yang lebih panjang, yang lain melihat garis waktu yang lebih pendek. Namun siapa sangka yang dilihat Green Phoenix dari Hong Dali hanyalah kekacauan. Sebuah pemandangan kekacauan putih. Tak ada yang terlihat sama sekali. Ia bahkan tak bisa melihat masa depan Aka, yang juga diselimuti cahaya biru. Sayang sekali. Phoenix Hijau menggeleng pelan. Tatapannya pada Hong Dali lembut. Aku tidak bisa melihat masa depanmu. Satu-satunya yang kulihat adalah kau tidak akan mengikuti arah yang salah. Mungkin kau akan menghadapi beberapa kemunduran, mungkin semuanya akan berjalan mulus untukmu. Apapun yang terjadi, pertahankan kebaikan di hatimu. Kekacauan yang kulihat berwarna putih. Kekacauan putih melambangkan kebaikan dan hukum. Akhirnya, Green Phoenix menyimpulkan. Apapun yang terjadi, ada satu hal yang kuyakini. Anakku aman di tanganmu. Bab 964. Anak beruang. Ketika Green Phoenix selesai berbicara, jelas dia telah memberikan stempel persetujuannya pada Hong Dali. Sebenarnya, wajar saja jika Phoenix Hijau tidak bisa melihat masa depan Hong Dali. Lagi pula, sistem grid prodigal jelas berasal dari kecerdasan yang lebih tinggi daripada Phoenix Hijau. Adapun apa itu, Green Phoenix tidak bisa melihatnya, dan Hong Dali. Lelucon apa ini, dia anak yang hilang, apa dia akan memikirkan pertanyaan serumit itu? Jadi, Hong Dali bertanya, Saudari Green Phoenix, bolehkah aku keluar dan bermain sekarang? Phoenix Hijau tersenyum dan mengangguk. Ayo, bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu, Suster Green Phoenix, aku akan mengajak Aka bermain. Hong Dali menyeringai dan membungkuk kepada Green Phoenix. Semoga Suster Green Phoenix awet muda dan cantik abadi. Semoga hari ini selalu datang untukmu setiap tahun. Phoenix Hijau terhibur dengan kata-katanya. Nak, mulutmu manis sekali. Ayo main. Karena kau sahabat binatang, aku tidak akan menugaskan seseorang untuk mengikutimu. Kau boleh menunggangi apapun yang kau suka. Ya, naik apapun yang dia suka. Kedengarannya enak. Suster Green Phoenix, Hong Dali bertanya, matanya melebar polos, apakah ada saudari cantik di sini? Bocah, kau minta dihajar. Phoenix Hijau melambaikan tangan pada Hong Dali sambil mengibaskan sayapnya. Saat Hong Dali melayang di udara, Phoenix Hijau memanggilnya. Oh ya, ingat untuk kembali dan temui aku setelah kau puas bersenang-senang. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Dia sudah menghemat tenaga untuk keluar, wahahaha. Hong Dali menjawab, aku tahu, aku akan pergi sekarang. Ketika Hong Dali benar-benar tak terlihat, Phoenix Hijau menatap kosong ke arah pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala tanpa daya dan bergumam, bocah cilik ini, Hicks. Aku penasaran seperti apa masa depannya nanti. Semuanya kacau balau. Ini pertama kalinya aku melihat orang seperti dia. Aku kembali. Hong Dali keluar sambil menggendong Aka di kepalanya dan berteriak riang, aku sudah selesai bertemu Suster Green Phoenix. Katanya kita boleh pergi kemanapun kita mau, wahahaha. Para antek, ayo kita liburan. Teriakannya yang riang langsung menarik perhatian semua orang di sana. Setelah mereka selesai mendengarkan teriakannya, semua orang mulai berbicara. Lihat, lihat, itu level hitam dan putih terkuat. Dia iblis yang melewati semua 30 level di hari menara dibuka. Dan dia tidak mati sekalipun. Begitukah? Perbandingan memang menjijikkan. Aku belum pernah melihat orang sekejam itu. Bukan hanya kita belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya, tapi kita juga belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Iblis yang melewati 30 level sekaligus tanpa mati sekalipun, bahkan sektor bintang Dimu pun tidak punya banyak yang seperti itu, kan? Kenapa kepalanya ada burung? Ketika pertanyaan ini diajukan, semua orang memeras otak dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Burung yang dibawa iblis itu jelas bukan burung biasa. Pasti burung iblis super. Singkat kata, burung iblis. Burung itu pasti mengerikan. Menurutmu dari mana burung itu berasal? Kalau kau tanya aku, itu pasti anak burung super kuat. Pasti hadiah dari Phoenix Hijau yang terhormat.
Eh, lihat dia masuk dan keluar dengan burung yang luar biasa. Tak ada tandingannya. Ya, sebenarnya mereka tidak bisa disalahkan karena tidak menyadari bahwa Aka adalah anak Green Phoenix. Terutama karena Aka memang terlalu jelek, terutama karena Green Phoenix yang terhormat itu begitu cantik, mereka tidak bisa membayangkan anaknya bisa begitu jelek. Dali. Ketika mereka melihat Hong Dali keluar, Tang Muxin dan yang lainnya segera mengelilinginya. Tang Muxin tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Suster Green Phoenix kepadamu? Bisakah kita benar-benar pergi kemanapun kita mau? Yang lainnya menatap Hong Dali dengan saksama, menunggu jawabannya. Tentu saja. Hong Dali tersenyum dan berkata, Suster Green Phoenix bilang aku boleh pergi kemanapun aku suka, kemanapun tidak masalah. Mendengar itu, semua orang tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi Jiang Qiansui tertegun. Ia menatap Hong Dali dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum mendesah. Dali, tahukah kau apa arti sebenarnya dari kata-kata Phoenix hijau yang terhormat itu? Ada makna yang lebih dalam. Semua orang penasaran. Kemudian, mereka melihat tatapan iri dan cemburu yang dilontarkan para bangsawan kehormatan tingkat hitam lainnya, dan tiba-tiba mereka menyadari kata-kata itu sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Apa ada bedanya? Tanya Hong Dali penasaran. Maksudnya aku bisa main kemanapun aku mau, itu tidak berarti apa-apa, kan? Apa maksudmu tidak ada apa-apa? Jiang Qiansui menarik Hong Dali dan bergegas pergi. Yang dimaksud Phoenix hijau terhormat adalah kau boleh berpetualang di luar. Jika kau menemukan batu jiwa, itu milikmu. Kau mengerti. Yang terhormat mengirim pengikut untuk membawa orang lain ke lokasi tertentu yang telah ditentukan untuk berlatih. Jika mereka menemukan batu jiwa, itu berarti mereka beruntung. Jika tidak, itu sangat disayangkan. Jadi, kau beruntung kali ini. Astaga, ada alasan kuat di baliknya. Hong Dali kini mengerti maksud Suster Green Phoenix. Sederhananya, Suster Green Phoenix memberitahunya bahwa ini adalah gudang harta karun yang sangat besar. Berapa banyak harta yang bisa ia bawa pulang akan bergantung pada kemampuannya sendiri, yang terpenting, apapun yang ia temukan akan menjadi miliknya. Wow, Tang Muxin terkejut. Bukankah itu berarti kita bisa berburu permata di seluruh dunia ini? Semua yang kita temukan adalah milik kita. Coba ku hitung. Jadi, begitulah situasinya. Mata semua orang berbinar. Levi dan Blood Demon saja sudah sekuat itu. Jika yang lain juga bisa mendapatkan Soul Stone, bukankah rombongan Hong Dali akan tak terkalahkan? Kedengarannya bagus sekali. Hong Dali mengelus dagunya. Ayo pergi sekarang, haha. Di bawah tatapan iri semua orang lainnya, kelompok Hong Dali berangkat. Gunung tempat Phoenix hijau berada tingginya lebih dari 30.000 meter. Bagian tengah gunung tempat Phoenix hijau berada, tanpa melebih-lebihkan, 2 kali lebih tinggi dari gunung Everest di bumi. Seharusnya, pada ketinggian ini, suhunya sangat dingin. Namun, di planet ini, suhunya anehnya mendingin hingga 15 derajat Celcius. Cuacanya agak dingin, tetapi nyaman. Wow, mereka meninggalkan area pintu masuk gua dan akhirnya cukup sepi. Suasananya damai dan semua orang akhirnya punya kesempatan untuk benar-benar merasakan suasana bintang peri. Langit biru, dan pepohonan hampir semuanya berdiameter beberapa meter dan tumbuh lurus ke langit. Tanahnya tertutup rumput hijau, dan tercium aroma lumpur yang harum di udara. Pepohonannya tampak aneh. Warnanya beragam dan banyak yang buahnya tampak seperti lentera. Buah-buahnya tampak biasa saja, tetapi ketika berada di bawah bayangan, buah-buah itu memancarkan fluoresensi biru muda. Mereka indah dan unik. Dali, tanah di sini gembur dan lembek. Tang Muxin melompat ringan ke tanah, lalu berseru kegirangan, seperti kasur pegas, tapi lebih nyaman dilompati daripada kasur pegas, hehe. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang melompat-lompat di tempat mereka berdiri, lalu mengangguk serempak. Ya, bagus, menyenangkan. Tepat saat mereka sedang mengobrol, seekor makhluk kecil yang tampak seperti panda kecil menjulurkan kepalanya keluar dari hutan untuk mengintip mereka. Begitu melihat mereka sedang menatapnya, ia langsung mundur. Panda kecil itu tingginya sekitar 1 meter dan ditutupi bulu pendek berwarna hitam pekat. Hidungnya putih dan matanya yang kecil seperti manik-manik berkedip-kedip. Ia sungguh imut. Ya hahaha, lucu sekali si kecil. Begitu melihat panda kecil itu, mata Hong Dali langsung berbinar. Ia bergegas menghampiri dan memeluknya erat. Cepat kemari, biarkan aku menyayangimu, haha. Seru sekali. Ngomong-ngomong, julukan sahabat hewan dari Hong Dali sangat berguna. Panda yang awalnya penakut dan gugup itu langsung tenang ketika Hong Dali memeluknya, lalu ia menggesek-gesekkan tubuhnya pada Hong Dali yang sedang memeluknya. Setelah itu, ia bahkan berguling-guling di tanah, mengundang Hong Dali untuk mengelus perutnya. Haha, dia imut sekali. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan para wanita lainnya sama sekali tak berdaya menghadapi makhluk kecil berbulu seperti ini.
Mereka semua mengerumuninya dan menepuk-nepuk perutnya yang mungil. Tang Muxin, perutnya lembut sekali rasanya saat disentuh. Lin Yanwei, ya, bulunya hitam legam dan halus seperti satin. Rasanya nyaman sekali. Jiang Qiansui, Dali, apa kamu bisa akrab dengan hewan? Tadi aku melihatnya ketakutan sekali, tapi dia langsung berhenti ketakutan begitu kamu menyentuhnya. Zhang Yi, si kecil ini pasti punya DNA yang luar biasa. Aku penasaran siapa namanya. Lin Chuyin, oh, kelihatannya tidak berbahaya. Haruskah aku membawanya kembali untuk diteliti? Semua orang bergidik. Setelah bermain-main dengan beruang hitam kecil yang lucu itu sebentar, Hong Dali mengusap dagunya dan bertanya, Xiao Hei, ada tempat seru di sekitar sini, bawa kami ke sana, aku tidak tahu jalannya. Dia sebenarnya hanya bertanya dengan santai. Lagi pula, dia memang berencana untuk berkeliling dan bersenang-senang. Dengan kemampuannya, dia bisa pergi kemanapun dia suka di Fairy Star tanpa perlu khawatir akan bahaya. Dia hanya bertanya dengan santai, tetapi beruang hitam kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengulurkan kaki kecilnya untuk memegang lengan Hong Dali dan menariknya lebih jauh ke dalam hutan. Semua orang saling memandang. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, sepertinya dia ingin membawamu ke suatu tempat. Sepertinya begitu. Hong Dali melambaikan tangannya dengan tegas. Semuanya, ayo pergi. Kita lihat tempat seru apa yang ingin dibawanya untuk kita. Wahahaha. Aku suka planet ini. Penuh dengan hewan-hewan kecil yang lucu seperti ini, kan? Benar-benar fantastis. Hong Dali telah setuju untuk pergi, jadi semua orang mengikuti beruang hitam kecil itu ke kedalaman hutan. Beruang hitam kecil itu mungkin terlihat agak canggung, tetapi ia sangat lincah di hutan. Tak lama kemudian, ia telah membawa Hong Dali dan yang lainnya ke pintu masuk sebuah gua besar. Bab 965. Ibu beruang yang menyedihkan. Itu adalah gua besar, tingginya sekitar 50 meter. Di luar gua terdapat beberapa pohon yang tampak aneh. Pohon-pohon itu penuh retakan dan tampak sangat aneh. Di pohon-pohon itu terdapat buah-buahan kecil aneh yang berbau harum. Namun, Hong Dali dan yang lainnya tidak berani memakan buah-buahan di sini. Mereka tidak tahu efek apa yang mungkin ditimbulkan buah-buahan tersebut. Wuh! Beruang hitam kecil itu berteriak ke dalam gua setelah membawa Hong Dali dan yang lainnya ke sini. Kemudian, mata kecilnya yang seperti manik-manik menatap tajam ke arah Hong Dali dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara sedih. Tampaknya si kecil punya beberapa masalah. Xiao Hei, ada apa? Hong Dali menepuk kepala beruang hitam kecil itu dan bertanya lembut, apakah ibu dan ayahmu tinggal di dalam? Kalau iya, kenapa kamu tidak membawa kami ke sana? Wuh! Anehnya, setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, si kecil mengerutkan hidungnya, lalu mengulurkan cakarnya dan menangkap lengan baju Hong Dali. Ia lalu menariknya dengan kuat ke dalam. Yang lain melihat apa yang terjadi dan bergegas menyusul. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam gua. Ruang di sini jauh lebih luas daripada yang terlihat di luar. Udara di dalam gua kering dan tidak berbau aneh. Sepertinya ventilasi di sini cukup baik. Gua itu dalamnya sekitar 20 meter. Di dalamnya agak gelap, tetapi sinar matahari kecil seperti bintang yang masuk melalui puncak gua cukup menerangi gua sehingga mereka bisa melihat ke dalamnya. Tak lama kemudian, semua orang melihat seekor beruang hitam raksasa meringkuk di pojok. Makhluk itu sangat besar, tingginya sekitar 12 atau 13 meter, ditutupi bulu hitam yang keras dan kaki-kakinya yang kekar dan berkilau. Ia memiliki cakar besar sepanjang 1 kaki dan kepala raksasa selebar 1 meter. Wajar saja jika orang-orang akan ketakutan melihat makhluk seganas itu tergeletak di sana, tetapi entah mengapa, tak seorang pun merasa takut saat melihat beruang besar itu. Malah, mereka bisa merasakan bahwa kondisinya sangat buruk. Bukan karena kehadiran Hong Dali. Semua orang bisa merasakan bahwa beruang besar ini, yang entah ayah atau ibu Xiao Hei, benar-benar sangat lemah. Oh! Melihat Xiao Hei telah kembali ke sisinya, beruang hitam besar itu mendengus dan dengan susah payah bangkit. Pada saat yang sama, ia mendorong sepotong daging berbau busuk yang ada di sudut ke arah Xiao Hei. Dagingnya tampak tua dan sebagian besar tulangnya. Jelas bahwa dengan kondisi beruang besar itu, ia tidak dapat berburu bahkan jika ia mau. Dagingnya mungkin diambil dari sisa-sisa hewan lain. Meski begitu, ia tak sanggup memakan daging itu. Ia ingin meninggalkan daging itu untuk anak kesayangannya, meskipun ia sudah begitu lemah hingga hampir tak mampu berdiri. Dali, beruang besar ini. Tang Muxin merasakan isak tangis yang mulai muncul saat ia memperhatikannya. Ia berkata pelan, apakah dia sakit? Kasihan. Wuh. Pada saat itu, beruang hitam kecil itu meratap sedih dan mendorong daging itu kembali ke beruang besar. Matanya berkaca-kaca dan dengan tegas menolak untuk memakan daging itu. Grok! Beruang hitam besar itu murka. Ia mengangkat cakarnya dengan susah payah,
ingin menghukum Xiao Hei, tetapi ketika melihat air mata menggenang di mata Xiao Hei, ia tak sanggup melakukannya. Adegan seperti itu akan membuat siapapun yang baik hati akan terharu. Di alam semesta, kasih sayang yang mendalam antara ibu dan anak tidak dapat dipatahkan, baik mereka manusia maupun hewan. Xiao Hei. Hong Dali melangkah maju beberapa langkah, menatap Xiao Hei, dan berbisik, ada apa? Kenapa begitu lemah? Xiao Hei memegang tangan Hong Dali dan menuntunnya ke depan. Ketika mereka semakin dekat, Hong Dali akhirnya mengerti mengapa beruang hitam besar itu begitu lemah. Entah kenapa, ada benjolan besar di punggungnya. Kemungkinan besar itu tumor. Di tubuhnya yang tingginya 12 atau 13 meter, dilihat dari ukurannya, tumor besar itu berdiameter sekitar setengah meter. Tumor sebesar itu yang tumbuh di tubuhnya pasti sangat menyakitkan. Hanya hewan seperti ini yang kecerdasannya relatif rendah yang tidak takut mati dan mampu bertahan begitu lama. Kalau itu terjadi pada manusia, dia mungkin sudah menyerah. Meskipun masih hidup, ia terus-menerus gemetar. Tumor sebesar itu yang tumbuh di tubuh seseorang bukanlah sesuatu yang mudah ditanggung, pasti menyakitkan. Semua orang akhirnya mengerti mengapa itu begitu lemah. Dalam kondisinya saat ini, sungguh suatu keajaiban ia masih hidup, apalagi pergi berburu. Mungkin ia bisa merasakan bahwa hari-harinya sudah dihitung, jadi ia menolak makan apapun. Ia ingin menyisakan sedikit makanan terakhir untuk anaknya. Sekalipun anaknya dapat hidup 1 hari saja, itu sudah cukup. Dali, sungguh menyedihkan. Tang Muxin berlinang air mata. Ia mencengkeram baju Hong Dali erat-erat dan memohon. Kau harus menolongnya, oke. Kau harus menolongnya. Ia benar-benar kesakitan. Semua orang mengangguk penuh semangat. Di alam, survival of the fittest adalah hal yang lumrah. Karena mereka mengalaminya, wajar saja jika mereka harus membantu sebisa mungkin. Dalam hal berburu makanan, itu memang bagian dari struktur rantai makanan normal, dan tidak ada hubungannya dengan hal ini. Tentu saja aku akan membantu, tapi aku harus melihat apa yang diinginkannya dulu. Hong Dali memikirkannya dan memutuskan untuk menggunakan kemampuan koneksi jiwa yang diperolehnya di bumi. Sudah lama sejak ia menggunakan kemampuan ini. Karena kemampuan ini merupakan bagian dari gelar sahabat hewan, sistem belum membatalkannya. Ketika koneksi jiwa terhubung, semua orang langsung tercengang. Sakit. Aku sangat kesakitan. Suaranya lembut bak seorang ibu. Suaranya bergetar, dan dari suaranya, semua orang bisa merasakan betapa sakitnya ia. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu manusia atau hewan, bukanlah hal yang baik jika tumor sebesar itu tumbuh di dalam tubuh Anda. Kamu Ibu Xiao Hei? Tanya Hong Dali lembut. Ya, aku. Beruang hitam besar itu, yang merupakan Ibu Xiao Hei, bernapas dengan susah payah saat menjawab pertanyaan Hong Dali. Ia berkata, anak kecil, aku merasakan kebaikan, darimu, aku tidak akan bertahan lebih lama lagi, anakku, aku harap kau bisa menjaganya. Sang induk beruang berada di ambang kematian, namun yang ada di pikirannya hanyalah anaknya. Kebesaran kasih sayang seorang ibu dapat dilihat dengan cara ini, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu dan tempat. Tidak peduli apapun yang terjadi pada dirinya, satu-satunya keinginan seorang ibu adalah agar anaknya dapat terus hidup. Ibu beruang, jangan khawatir. Hong Dali memikirkannya. Sebenarnya, di saat seperti ini, ia seharusnya menyetujui permintaannya saja. Tapi ia merasa karena itu tumor dan ibu beruang akan segera meninggal, setidaknya mereka harus mencoba menyelamatkannya. Setidaknya jika mereka mencoba memotong tumornya, lalu memberinya kacang dali, mungkin keajaiban akan terjadi. Ibu beruang, ayo kita bicarakan sesuatu. Hong Dali duduk di depan ibu beruang dan berkata dengan hati-hati, lihat, kau hampir mati. Kenapa kita tidak mencoba mengobatimu? Iya. Lagi pula, kalau berhasil, kau mungkin akan hidup. Kalau tidak, kau tetap akan mati. Kalau begitu, aku akan membantumu merawat anakmu, oke? Niat Hong Dali sederhana. Jika mereka mencobanya, setidaknya mereka punya harapan. Jika mereka tidak mencoba, satu-satunya hasil adalah kematian. Kau sungguh berjanji untuk membantuku, merawat anakku. Ibu beruang tidak terlalu memikirkan apapun. Hanya itu yang ia pedulikan. Pemuda ajaib di hadapannya yang bisa berkomunikasi dengannya ini telah setuju untuk merawat anaknya. Kalau begitu, ia akan mengizinkannya mencoba merawatnya jika memang itu yang diinginkannya. Tak penting apa yang terjadi padanya. Yang penting anaknya selamat. Ya, kalau kamu benar-benar tidak berhasil, aku akan merawat Xiao Hei. Tapi, setidaknya kita harus mencobanya. Hong Dali mengangguk. Kalau tidak, lihat, bukankah kamu kesakitan seperti ini? Oke. Ibu beruang langsung setuju dan perlahan berbaring. Silakan saja. Oke. Melihat ibu beruang akhirnya merasa tenang, Hong Dali berkata kepada semua orang, siapa yang punya pisau?
Dan anestesi, semua ini diperlukan untuk operasi, siapa yang membawanya? Ya, siapa yang akan melakukan operasi? Ini pertanyaan yang sangat penting. Aku punya pisau. Jiang Qiansui mengamati Hong Dali dengan saksama. Ia memang tidak menyangka Hong Dali bisa berkomunikasi dengan hewan. Sungguh ajaib. Namun, belum saatnya membicarakannya. Jiang Qiansui menghunus pedang yang dibawanya. Pedang ini cukup bagus, seharusnya bisa digunakan untuk operasi. Pisau lain mungkin tidak bisa menembus kulit luarnya. Tapi anestesi, siapa yang membawa anestesi tanpa alasan? Dia ada benarnya. Siapa yang membawa anestesi? Kalau begitu kita tidak perlu lagi. Hong Dali menatap ibu beruang. Ibu beruang, bersabarlah, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk cepat. Kami tidak bisa membiarkanmu terlalu kesakitan. Di sini, Hong Dali menatap yang lain. Baiklah, siapa yang akan melakukan operasinya? Mereka memiliki pisau bedah, yang merupakan pedang Jiang Qiansui, dan tanpa anestesi. Yang tersisa adalah memutuskan siapa yang akan melakukan operasi. Semua orang menatap Zhang Yi serempak. Wajah Zhang Yi langsung memerah dan ia berkata dengan suara pelan, itu, aku bisa membedah serangga, tapi hewan besar seperti ini, aku tidak bisa. Melihat darah saja membuatku lemas. Setiap orang. Oh, aku akan melakukannya, kata Lin Chuyin menawarkan diri. Aku tidak takut darah. Hong Dali langsung setuju. Siap, ayo mulai sekarang. Bab 966. Tumor aneh. Ngomong-ngomong, ada begitu banyak orang yang hadir. Lin Chuyin mungkin orang yang paling cocok untuk menjadi dokter. Gadis kecil ini tidak memiliki perasaan manusiawi dan tidak perlu pelatihan apapun untuk merasa jijik dengan darah atau tumor yang mengerikan. Kalau orang lain, pasti suasana hatinya sedang tidak enak kalau melihat hal seperti itu. Kalau tangannya gemetar. Oleh karena itu, Lin Chuyin adalah orang terbaik untuk melakukan operasi ini. Melihat betapa sakitnya ibu beruang, lebih baik segera daripada nanti. Semakin cepat mereka melakukannya, semakin cepat ibu beruang akan merasa lebih baik. Terlepas dari apakah operasinya berhasil atau tidak, itu lebih baik daripada menderita seperti itu. Karena itu, mereka segera bersiap untuk operasi. Ibu beruang. Hong Dali berjalan ke arah kepala ibu beruang. Ia menyentuh bulunya yang panjang dengan lembut. Meskipun keras dan kaku, bulunya tidak berduri. Hong Dali menghiburnya sambil menyentuh bulunya. Mungkin nanti akan sedikit sakit, tahan saja. Aku akan memintanya untuk bersikap lembut. Mendengar itu, ibu beruang merasa lega dan mengangguk kecil. Lakukan, Hong Dali menginstruksikan Lin Chuyin. Hati-hati. Jangan sampai melukai arteri manapun. Oh, aku tahu. Lin Chuyin menjawab sambil memegang pedang panjang yang diberikan Jiang Qiansui kepadanya. Ia meraba area tumor, menemukan titik tengahnya, dan membuat sayatan halus. Pedang Jiang Qiansui tajam. Pada sayatan pertama, kulit tumor terpotong. Ketika kulitnya terbuka, sebuah tumor putih raksasa terlihat. Kemudian, bau busuk menyerbu hidung semua orang dan membuat mereka mengerutkan kening. Sejujurnya, proses operasinya jauh lebih menakutkan daripada yang ditayangkan di TV. Tempat-tempat seperti rumah sakit menghadapi berbagai macam penyakit aneh, dan kondisi seperti yang dialami ibu beruang bukanlah hal yang langka. Umumnya, tumor akan mengeluarkan bau busuk. Ibu beruang begitu besar, sehingga situasi seperti itu tak terelakkan. Tak seorang pun memakai masker. Lin Chuyin mungkin satu-satunya yang tidak bereaksi. Ia dengan lembut membuat sayatan yang lebih besar. Bagaimanapun, itu adalah sayatan. Ibu beruang sangat kesakitan hingga menggigil. Untungnya, Hong Dali ada di sampingnya, menghiburnya dengan lembut. Ia berhasil menahan rasa sakit tanpa banyak bergerak. Dulu, ada dukeguan yang mengikis racun dari tulang. Sekarang, ada ibu beruang yang mengangkat tumornya tanpa anestesi. Keduanya merupakan operasi tingkat tinggi dan tidak ada yang sanggup menahan rasa sakit seperti itu. Ketika Lin Chuyin membelah seluruh kulit punggung ibu beruang, seluruh tumor akhirnya dapat dilihat. Tumor putih besar itu berdiameter sekitar 60 cm, tumor itu melilit erat daging di tulang belakang ibu beruang. Tumor itu tampak seperti bola parasit raksasa yang menggerogoti daging. Tumor itu dikelilingi tentakel putih kemerahan yang menusuk daging ibu beruang. Mereka tidak tahu seberapa dalam tumor itu, tetapi satu hal yang pasti, tumor itu pasti telah memengaruhi saraf di tulang belakang ibu beruang, itulah sebabnya ia kesulitan bergerak. Ini bukan lelucon. Chuyin, bagaimana kabarnya? Hong Dali bertanya dengan cemas. Lin Chuyin tahu apa yang sedang dilakukannya. Meskipun ia telah membuat sayatan besar, ia dengan hati-hati menghindari semua arteri. Hanya sedikit darah yang mengalir keluar dari sayatan tersebut. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana cara mengangkat tumornya. Oh, masih baik-baik saja, jawab Lin Chuyin lembut. Saat ini,
Tentakel-tentakel ini sedang menggali dagingnya. Sepertinya tidak terlalu ganas. Aku hanya perlu memotong tentakelnya dan aku seharusnya bisa mengangkat tumornya. Itu tidak ganas. Itu kabar terbaik. Apa arti tumor yang tidak ganas? Artinya, selama tumor diangkat, ada kemungkinan besar ibu beruang bisa pulih. Wahahaha, seru Hong Dali gembira. Bagus, bagus. Cuyin lembutlah. Kau harus memotong semua tentakel tumor itu agar tidak kambuh lagi. Aku mengerti. Lin Cuyin mengangguk. Ibu beruang, Hong Dali menghibur ibu beruang. Mungkin masih agak sakit. Kamu harus tahan. Oh ya, aku punya sesuatu yang enak di sini. Makan satu dulu. Dia mengeluarkan Dali Bin dari jam antariksanya. Ini camilannya. Tapi bagi hewan seperti ibu beruang, ini bisa jadi suplemen yang cukup bagus. Lagi pula, Hong Dali memang selalu boros. Satu atau dua camilannya tidak ada apa-apanya. Oh, ibu beruang melolong dengan suara berat dan perlahan memakan kacang Dali. Dengan ini, ibu beruang menjadi jauh lebih bersemangat. Operasi pun dilanjutkan. Tumor sebesar itu tidak dapat diangkat secepat itu. Untungnya, Lin Cuyin tidak mudah lelah. Terutama setelah ibu beruang memakan kacang Dali, kondisinya membaik drastis. Dengan demikian, operasi berjalan lancar. Lin Cuyin menggali tentakel tumor satu per satu. Setiap tentakel memiliki kedalaman lebih dari 10 cm. Ketika ia akhirnya berhasil mengeluarkan semuanya, operasi pun berakhir. Tentakelnya tidak banyak, hanya sekitar 100. Setelah operasi 4 jam, semua orang berkeringat dan tumor akhirnya diangkat. Benda ini berat. Lin Cuyin meletakkan tumor itu di tanah. Selanjutnya, ada hal yang agak merepotkan, tidak ada jarum dan benang untuk menutup lukanya. Sayatan sebesar itu dengan luka kecil di dalamnya tidak mungkin dibiarkan begitu saja, kan? Dali, tanya Tang Muxin cemas, apa yang harus kita lakukan dengan lukanya? Kalau sampai infeksi, tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mendisinfeksinya. Tang Muxin mengemukakan poin penting. Setiap operasi pasti memerlukan sterilisasi, terutama pada luka. Jika luka tidak disterilkan dan ditutup rapat, pemulihannya akan sangat lambat. Bahkan, jika terinfeksi, akan mengancam jiwa. Biarkan aku berpikir, jangan cemas. Hong Dali menyentuh dagunya dan menatap semua orang. Tang Muxin tak bisa berbuat apa-apa. Suster Nian Wei seorang penyanyi, tak ada yang bisa ia lakukan. Zhang Yi. Ia bisa menghajar seseorang, tapi tak bisa menjahit luka. Levis memang bagus untuk bertarung. Setan darah, setan darah. Aku berhasil. Hahaha, seru Hong Dali bersemangat. Kita bisa. Kita tidak punya barang lain, tapi kita punya alkohol, kan? Mereka pasti membawa alkohol. Levis mengangguk. Aku beli minuman keras. Ini bisa digunakan sebagai disinfektan. Lagi pula, dia pembunuh bayaran profesional, dan biasanya tidak mencolok. Tapi biasanya dia membawa minuman keras. Minuman itu tidak hanya bisa digunakan sebagai anestesi, tapi juga bisa digunakan sebagai disinfektan. Dengan sesuatu sebagai disinfektan, satu-satunya yang kurang adalah sesuatu untuk menjahit lukanya. Hong Dali memberitahu Blood Demon. Kakak Blood Demon, bukankah kau punya kemampuan menumbuhkan duri panjang? Bisakah duri itu ditekuk? Kalau bisa, duri itu bisa digunakan sebagai benang untuk menjahit luka. Bisakah duri itu dipotong? Akan kucoba. Blood Demon tak pernah menyangka kalau pertama kali ia menggunakan kemampuan ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyelamatkan. Baiklah, untuk menyelamatkan beruang. Bagaimanapun, senjata tidak membedakan baik atau jahat. Semuanya tergantung bagaimana penggunaannya. Kemampuan Blood Demon memang cocok sebagai bahan jahit. Ia menumbuhkan duri tipis dan panjang dari jarinya dan mulai menjahit luka ibu beruang. Duri itu melingkari luka beberapa kali dan sebuah sayatan kecil pun tertutup. Kemudian, duri itu terlepas dari jari Blood Demon. Ia tak lupa menambahkan, kemampuan ini cukup berguna. Setelah beberapa saat, duri itu akan larut dengan sendirinya. Semua orang terkesiap dengan mulut ternganga lebar. Levis bercanda. Iblis darah, bagaimana kalau kau jadi dokter, bukan pembunuh bayaran, nanti? Lumayan. Semua orang mengangguk. Kurasa itu mungkin. Aku bisa mempertimbangkannya. Blood Demon tertawa dan mengangkat alisnya. Kurasa saranmu bagus. Sambil mereka bicara, setiap sayatan mulai menutup. 1 jam berlalu dan sayatan di punggung ibu beruang telah dijahit. Hong Dali menuangkan minuman keras ke punggung ibu beruang, memberinya 2 kacang Dali lagi, dan selesai. Ibu beruang, sudah selesai. Operasinya sangat sukses. Hong Dali tertawa dan menepuk-nepuk kepala ibu beruang. Kamu hanya perlu istirahat yang cukup sekarang. Dalam beberapa hari, kamu seharusnya sudah bisa bergerak. Beruang kecil itu menunggu Hong Dali menyelesaikan pekerjaannya sebelum ia menghampiri.
Ia meringkuk di bawah dagu ibu beruang dan mendengkur. Di saat yang sama, semua orang bisa melihat percakapan ibu dan anak itu. Xiao Hei, Mama, kamu baik-baik saja sekarang. Apa mereka menyelamatkanmu? Ibu beruang, anakku yang baik, mereka menyelamatkanku. Xiao Hei, Mama, kalau Mama meninggal, aku juga nggak akan bisa hidup lagi, Ibu beruang, anak bodoh. Mama baik-baik saja sekarang. Pertukaran mereka sederhana namun menyentuh. Dali, Tang Muxin berlinang air mata. Selalu mengharukan saat aku bersamamu. Hehe. Lihat betapa sehatnya mereka sekarang. Syukurlah kau menemukan mereka. Kalau tidak, ibu beruang pasti akan sangat kasihan. Hehe, aku berusaha semampuku. Hong Dali tertawa sambil menggosok hidungnya. Baiklah. Semuanya, minggirlah. Ibu dan anak ini sepertinya sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Ayo kita pergi. Oh ya, ayo kita bawa tumornya untuk melihat apa sebenarnya itu. Semua orang membuka mulut lebar-lebar. Haruskah kita mengeluarkan ini? Tentu saja. Hong Dali berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak penasaran apa isi tumor ini? Nah, tumor sebesar ini. Setelah diangkat, ya sudahlah. Masalahnya, tumor ini sangat aneh. Tak seorang pun pernah mendengar tumor sebesar itu bisa tumbuh di antara daging dan kulit seseorang. Biasanya, tumor tumbuh di organ. Tapi yang ini. Maka, semua orang meninggalkan gua. Sesampainya di pintu masuk, Lin Chuyin bertanya, Dali, apa kau ingin memotong ini? Hong Dali mengangguk penuh semangat. Ya. Bab 967. Menjadi orang baik itu baik. Apa yang bisa tumbuh dari tumor, The Investiture of the Gods, mengajarkan kita bahwa tumor itu bisa saja monster humanoid, seperti Neza yang menaklukkan lautan. Jika ini film horor, mungkin ada alien di dalamnya, atau, jika sial, bahkan ratu alien yang akan dengan senang hati bertelur di seluruh planet. Tentu saja, ini terjadi di luar angkasa. Meskipun Neza, sebagai kisah mitologi, tampak seperti kejadian yang mustahil, alien adalah kemungkinan yang nyata. Saat Lin Chuyin mengangkat pedangnya, semua orang di sekitar Hong Dali waspada, kalau-kalau ada sesuatu yang aneh melompat keluar dari tumor. Lin Chuyin mengayunkan pedang panjangnya ke bawah. Ci! Terdengar suara kecil. Sebuah sayatan kecil dibuat pada tumor yang panjangnya hampir 60 cm, anehnya, begitu sayatan dibuat, bau busuk langsung hilang. Lin Chuyin memperluas sayatan hingga seluruh kulit luar tumor terangkat. Anehnya, ada sepotong daging lunak berwarna merah muda. Dagingnya tampak lezat. Yang terpenting, setelah lapisan luar yang berbau busuk itu dihilangkan, dagingnya bahkan mengeluarkan semburat aroma yang harum. Ini. Semua orang menelan ludah. Tumor di dalam tumor. Apa yang terjadi? Bukan salah mereka karena terkejut. Adegan ini memang agak aneh. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tang Muxin memegang lengan baju Hong Dali dan bertanya dengan hati-hati, apa yang harus kita lakukan dengan potongan daging ini? Itu memang masalah yang dihadapi. Tak seorang pun berani memakannya. Namun, mereka tak akan rela membuangnya begitu saja. Enak sekali potongan daging itu. Lanjutkan. Hong Dali menepuk pahanya. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang lain di dalam daging ini. Oleh karena itu, Lin Chuyin melanjutkan. Untungnya, Hong Dali tidak mengatakan sesuatu seperti, oh, ini bisa dimakan tanpa kulit. Teksturnya enak dan kaya kalori. Kalau tidak, ia akan dipuja semua orang seolah-olah ia adalah orang yang berada di puncak rantai makanan. Begitu dagingnya dipotong, isi dalamnya mengejutkan semua orang. Tak seorang pun menduga akan ada genangan darah merah tua. Di dalam genangan darah itu terdapat sebongkah batu. Batu yang benar-benar merah darah. Ya, benar. Tidak ada alien menjijikkan atau serangga menakutkan. Di tengahnya ada sepotong batu. Batu itu berkilauan dan tembus cahaya, dan memancarkan kabut tebal. Apa? Mata Jiang Qiansui melebar. Ia menggosok matanya untuk memastikan ia tidak salah lihat. Lalu, mulutnya membentuk huruf O. Dali, ini batu jiwa. Batu jiwa. Muncul di sini. Tidak mengherankan dia begitu terkejut. Sebuah batu jiwa tergeletak di dalam tumor. Tak seorang pun bisa mempercayainya, lelucon macam apa itu. Itu tumor, bukan batu ginjal, meskipun itu batu ginjal, tetap saja tidak bisa membentuk batu jiwa, kan? Semua orang tercengang. Masalahnya muncul sekarang karena ada batu jiwa di dalam tumor. Atribut apa yang dimiliki batu jiwa ini? Lagi pula, tidak ada yang tahu jenis batu jiwa apa yang bisa tumbuh di dalam tumor. Lalu, semua orang menatap batu jiwa serempak. Sejujurnya, mereka semua penasaran. Namun, tidak ada yang berani mengambilnya, bagaimana kalau mereka jadi bakso setelah fusi? Para wanita yang hadir semuanya mundur selangkah secara serempak.
Kalau aku betulan jadi bakso, bagaimana aku akan menghadapi dunia? Sulit menebak atributnya. Hong Dali menyentuh dagunya. Ia merasa dilema. Atribut apa ini? Batu jiwa di dalam tumor. Batu jiwa daging. Kau bisa menumbuhkan daging sesukamu, memotongnya, dan memakannya. Semua orang merasa jijik setelah mendengarnya. Tidak ada yang berani menerimanya. Bagaimana kalau begini? Li Yang memandang semua orang di sekitarnya. Karena pemimpin kelompok, Ling Xiaowei, jelas tidak akan mencobanya, ia, sebagai antek nomor 2 tuan muda, harus maju. Biar aku coba. Ini tetap batu jiwa. Akan lebih baik daripada membuangnya atau menjualnya, kan? Bagaimanapun, itu tetap batu jiwa. Batu itu pasti masih bisa berguna, seburuk apapun itu. Sebagai antek tuan muda, ia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat dirinya. Baiklah. Hong Dali menatap Li Yang, lalu menatap yang lain. Kalau begitu, kita berikan yang ini dulu ke Li Yang. Hehe, nggak masalah. Kita cari lagi, satu untuk kalian masing-masing. Kalian semua dapat bagian. Haha, haha. Semua orang yang hadir bertepuk tangan meriah untuk Li Yang. Kalau begitu, aku akan menggunakannya. Li Yang menarik napas dalam-dalam. Ia sangat gugup. Benda itu tampak terlalu menyeramkan, dan berasal dari tumor. Tumor memeluk daging, daging memeluk darah, darah memeluk batu jiwa, tidak mungkin benda itu tampak layak. Li Yang memegang batu jiwa dan memotong ujung jarinya. Ia berpikir bahwa tidak ada batu jiwa yang terlalu berguna. Tak lama kemudian, batu jiwa itu bertemu dengan darah Li Yang dan meleleh. Dalam hitungan detik, batu itu menghilang di tangan Li Yang. Semua orang menyaksikannya sambil berdebar-debar. Kekuatan apa yang terkandung dalam batu jiwa ini? Apa saja kemampuannya? Ini. Li Yang memejamkan mata untuk mengamati kemampuan batu jiwa dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka matanya. Kemampuan batu jiwa ini cukup aneh. Mereka yang membuat orang lain dalam ketegangan adalah orang yang paling menyebalkan. Cepat. Kami akan menghajarmu kalau terus membuat kami penasaran. Hong Dali berkata dengan galak, tidak masalah keledai atau kuda, bawa saja dia jalan-jalan. Bagaimanapun, itu adalah batu jiwa. Seaneh apapun bentuknya, pasti ada beberapa kemampuan di dalamnya. Karena itu, semua orang menatap Li Yang dan menunggu untuk melihat kemampuan batu jiwanya. Sederhananya, kemampuan batu jiwa memang agak tidak berguna. Li Yang menggaruk kepalanya dan tersenyum. Kemampuan batu jiwa adalah mengendalikan darah. Aku bisa mengendalikan aliran darah di tubuhku. Misalnya, jika aku tertebas pedang, darah biasanya akan muncrat keluar. Namun, sekarang setelah aku memiliki kemampuan ini, aku bisa mengendalikan darahku dan mencegahnya mengalir keluar. Aku juga bisa mengendalikan aliran darah di sekitar luka untuk mempercepat pemulihan. Mungkin aku tidak akan meninggalkan bekas luka. Dia memperkenalkan kemampuan itu dengan tepat. Setelah selesai, semua orang akhirnya mengerti kegunaannya. Hahaha. Levis memegang bahu Li Yang. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya kemampuanmu tidak berguna. Benar. Iblis darah itu geli. Kau bisa memintaku menebasmu beberapa kali jika kau senggang nanti, karena kau cepat pulih. Bunuh saja aku. Li Yang tertekan. Kau tidak bisa menindas orang lain seperti ini. Untungnya aku bukan pasukan tempur utama, jadi tidak akan terlalu berpengaruh meskipun kemampuanku sedikit lebih lemah, hehe. Tidak apa-apa. Hong Dali tidak berpanjang lebar. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita akan lebih bahagia jika merasa cukup. Lagi pula, kekuatan kemampuan ini memang bergantung pada penggunanya. Coba pikirkan, kakek Li Tianxing punya kemampuan botol. Pasti kemampuan itu juga sangat lemah di awal. Siapa sangka kakek tua itu bisa memasukkan seluruh negara ke dalam botol. Karena itu, jangan remehkan kemampuan Li Yang sekarang. Begitu dia perlahan berlatih dan berkembang, kemampuan itu akan sangat berguna di kemudian hari. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Jangan khawatirkan kekuatannya sekarang. Yang penting adalah apakah kegunaan barunya bisa dikembangkan. Jika kemampuan kuat lainnya bisa dikembangkan dari batu jiwa darah, pasti tidak akan lemah. Hehe, lihat. Kata-kata tuan muda memang paling enak didengar. Li Yang tersenyum. Kenapa lagi kita bilang jadi antek tuan muda itu paling santai? Itu tidak selevel dengan pekerjaan lain. Ayaya. Semua orang tertawa sejenak. Hong Dali melihat semuanya sudah beres, jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, ini hadiah tambahan untuk kita, ini batu jiwa, katanya sulit ditemukan, siapa sangka kita akan menemukannya dengan mudah, hehe, lumayan. Dia melihat ke arah gua. Induk beruang baru saja selesai dioperasi, kalau kalian ada waktu, kenapa tidak masuk dan menemaninya dan Xiao Hei, aku rasa dia akan cepat pulih setelah memakan kacang dali. Oke. Semua orang mengangguk dan berjalan menuju gua. Ayo main dengan Xiao Hei. Haha.
Di dalam gua Green Phoenix. Sebuah gambar muncul di hadapan Phoenix hijau yang dihormati. Sebuah video Hong Dali menyelamatkan ibu beruang dan mendapatkan batu jiwa sedang diputar. Dali, anak ini, adalah bintang keberuntungan. Phoenix hijau mengangguk pelan dan berkata, ujian kebaikan ini telah menguji 52 orang. Sayang sekali semua orang mengabaikan beruang-beruang itu atau ingin membunuh mereka. Dali adalah orang pertama yang tidak memiliki niat membunuh dan hanya ingin menyelamatkan mereka. Karena itu, batu jiwa darah yang kuat akan menjadi hadiah untukmu. Ternyata boneka induk dan anak beruang itu merupakan salah satu tahapan uji coba yang ditinggalkan Phoenix hijau di sini. Awalnya, tumor besar memang tumbuh di punggung ibu beruang. Rasanya sangat menyiksa. Namun, Phoenix hijau tahu ada batu jiwa darah di dalamnya. Namun, ia tidak terburu-buru menyelamatkannya. Sebaliknya, ia mengirimnya dalam sebuah misi percobaan. Sayangnya, tak satu pun dari 52 orang sebelum Hong Dali yang mencapai tahap itu berpikir untuk menyelamatkan beruang-beruang itu. Pada akhirnya, batu jiwa darah tetap jatuh ke tangan Hong Dali. Sebenarnya, menjadi orang baik itu baik. Bab 968. Mabuk. Di antara bintang-bintang di luar angkasa. Sir Malon duduk di kamar pribadinya. Ia menyesap minumannya dan bertanya, seberapa jauh kita dari bintang peri? Sir Malon. Salah satu aristokrat galaksi spiral mendengar pertanyaan Sir Malon. Dengan kecepatan kita saat ini, kita butuh sekitar 5 hari lagi. 5 hari. Lumayan. Malon mengangguk puas. Beristirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Oh ya, siapa nama orang ini? Hong Dali, kan? Aku ingat ada orang lain bernama Hong Dali dari Galaxy Super Mecha Wars di kota Shenluo. Bukankah dia kapten tim dari tim juara? Apa itu dia? Selama perang Super Mecha Galaxy, pembunuhan instan Hong Dali terhadap Li Tianxing meninggalkan kesan yang kuat pada Sir Malon. Ya. Bangsawan Galaksi Spiral itu buru-buru menjawab, kami telah melakukan penelitian menyeluruh terhadap setiap anggota tim Hong Dali. Kami telah mengumpulkan beberapa informasi penting. Ia sangat menyadari temperamen Sir Malon dan memilih untuk membahas poin penting itu. Semua orang di sekitar Hong Dali tampak sangat berharga. Tentu saja, bagi Sir Malon, itu mungkin tidak penting. Namun, kami menemukan sesuatu yang pasti akan menarik minat Anda, Tuan. Ia buru-buru mengangkat proyeksi holografik. Sebuah gambar Lin Yanwei, pemenang Sing Milky Way, muncul di layar. Lin Yanwei, dia juara Sing Milky Way 100 City Showdown. Bakat musiknya luar biasa. Sang aristokrat galaksi spiral tersenyum dan berkata, suaranya dinobatkan sebagai suara emas oleh mereka yang mendengarnya bernyanyi di Milky Way. Lebih dari itu, dia dikenal luas sebagai penyanyi tingkat dewi karena kecantikannya. Lin Yanwei. Malon pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Namun, ia terburu-buru pergi sebelumnya dan tidak memperhatikan informasinya dengan saksama. Sekarang setelah aristokrat galaksi spiral memperkenalkannya, ditambah dengan gambar-gambar dalam proyeksi holografik. Malon langsung mabuk. Wanita ini terlalu cantik. Dari wajah hingga tubuhnya, tinggi dan berat badannya, hingga payudaranya yang besar dan bokongnya yang montok. Semuanya sempurna. Malon memang selalu menjadi pria yang penuh nafsu. Ia telah bersama banyak wanita selama bertahun-tahun. Namun, tak berlebihan jika ia berpikir bahwa ia belum pernah bertemu wanita sesempurna Lin Yanwei. Siapa Malon? Dia adalah seorang bangsawan tinggi di sektor bintang Dimu. Dengan statusnya, galaksi mana yang tidak akan memperlakukannya dengan sangat hormat saat mereka menjamunya? Wanita mana yang pernah bersamanya yang bukan dewi-dewi peringkat teratas di seluruh galaksi? Namun, semuanya berbeda sekarang. Di hadapan Lin Yanwei, semua wanita itu bagaikan ayam jantan dibandingkan burung phoenix. Benar-benar tidak ada bandingannya. Lin Yanwei ini. Aku suka dia. Mata Malon berbinar dan napasnya memburu. Cepat. Cepat tunjukkan penampilannya di panggung. Cepat. Dia cantik, terlalu cantik. Tak lama kemudian, pertunjukan langsung Lin Yanwei pun dimainkan. Dalam semenit, Malon benar-benar terpikat oleh Lin Yanwei. Bagus. Bagus. Wanita ini sempurna. Hanya wanita seperti ini yang cocok untukku. Hahaha. Sir Malon, maksud Anda? Melihat Malon jelas-jelas sedang senang, aristokrat galaksi spiral memutuskan untuk bertindak cepat selagi masih bisa. Bagaimana kami bisa bekerja sama dengan Anda? Bekerja sama. Malon menyentuh dagunya. Kita lihat saja nanti. Mungkin aku harus memberi lebih untuk wanita sesempurna ini. Kalau harganya terlalu rendah, pasti nggak seru. Wahahaha. Bintang peri. Di dalam gua bayi beruang Xiao Hei. Hong Dali tinggal di sini beberapa hari ini. Lagi pula, ibu beruang baru saja dioperasi dan butuh seseorang untuk merawatnya.
Wahahaha, Ibu Beruang, lukamu hampir sembuh. Hong Dali menatap Ibu Beruang yang bergerak perlahan dan tertawa. Bagaimana perasaanmu? Ia mengaktifkan koneksi jiwa sambil berbicara. Karena kalau tidak, akan sulit untuk berkomunikasi. Hong Dali ini. Jiang Qiansui tersenyum dan menggosok hidungnya sambil menatap Hong Dali yang ceria. Kalau bukan karena beberapa hari terakhir ini, aku tidak akan tahu kalau dia begitu baik. Dia penyayang binatang sejak kecil, dan bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka dengan akrab. Jiang Qiansui banyak bertanya tentang Hong Dali dalam beberapa hari terakhir. Karena Jiang Qiansui adalah seorang aristokrat galaksi yang begitu cantik dan santai, semua orang memperlakukannya seperti anggota keluarga mereka sendiri. Karena itu, mereka menceritakan semua tentang kehidupan Hong Dali yang menarik di bumi. Semakin banyak yang diketahuinya tentang Hong Dali, semakin Jiang Qiansui merasa sangat beruntung baginya karena memiliki teman baik seperti Hong Dali. Alasannya tidak rumit. Tidak ada hubungannya dengan status atau kekuatannya. Untuk meringkas, 3 kata sudah cukup. Sesederhana itu. Karena Hong Dali baik hati dan memperlakukan teman-temannya dengan baik, Jiang Qiansui merasa senang berteman dengannya. Sungguh menyenangkan. Persahabatan mereka sesederhana itu. Sekarang jauh lebih baik. Ibu Beruang berjalan mengelilingi gua dan menyentuh wajah Hong Dali dengan kepalanya. Awalnya, pemulihan dari luka sebesar itu bukanlah hal yang mudah. Namun, berkat camilan Hong Dali, kacang Dali, ia dapat bergerak bebas dalam beberapa hari. Jika tidak karena itu, pemulihan mungkin akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 bulan. Haha, asal kamu baik-baik saja. Hong Dali meregangkan badan. Iya, kalau begitu ayo main. Ibu Beruang, ada tempat bagus di sekitar sini. Kamu lebih familiar dengan tempat ini, kan? Ayo kita keliling-keliling. Dali, apa kau gila? Tang Muxin menginjak kaki Hong Dali dengan ganas. Ibu Beruang baru saja pulih, dan kau memintanya untuk membawa kita berkeliling. Bisakah kau sedikit lebih berhati-hati? Ia berkata kepada Ibu Beruang, jangan dengarkan si brengsek Dali ini. Istirahatlah dan pulihkan dirimu. Kita bisa jalan-jalan sendiri. Semua orang setuju dengannya. Lagi pula, Ibu Beruang baru saja pulih. Terlalu berat untuk memintanya membawa mereka berkeliling. Haha. Aku agak kurang hati-hati. Hong Dali tertawa dan berkata, kalau begitu, kami akan jalan-jalan dan kembali malam ini. Kami akan membawakan makanan untukmu. Biarkan anakku membawamu. Ibu Beruang tidak memaksakan diri. Ia mendorong anak kesayangannya ke depan. Dia mengikutiku ke banyak tempat di sekitar sini. Dia pasti tahu rutenya. Itu juga berhasil. Karena Ibu Beruang tidak bisa bergerak, pilihan yang tepat adalah bayi beruang membawa semua orang juga. Maka, Xiao Hei si bayi beruang datang dan memeluk kaki Hong Dali. Kakak Dali, aku bisa membawamu. Aku juga tahu banyak tempat. Tentu. Hong Dali tertawa dan berkata, ayo pergi sekarang. Xiao Hei memang familiar dengan lingkungan sekitar. Ia menunjuk ke arah timur dan berbisik, Kak Dali, ada kolam besar di sana. Banyak ikan di dalamnya. Mama pernah membawaku ke sana, ikannya enak sekali. Kolam besar. Danau berisi ikan. Pasti mereka pergi ke tempat sebagus itu. Ayo. Kita harus pergi. Hong Dali menjentikkan jarinya. Pimpin jalan. Hahaha. Sir Malon, kata aristokrat galaksi spiral dengan sopan, kita sekarang berada di atas bintang peri. Bagaimana kita harus melanjutkan dari sini? Di depannya tampak proyeksi holografik seluruh bintang peri. Indah dan megah. Kita sampai. Malon mengangguk dan berdiri. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dan menekannya, menunjuk ke arah proyeksi holografik. Bersemangat. Setelah menekan perangkatnya sekali, sekumpulan besar titik-titik kecil muncul di proyeksi holografik bintang peri. Jumlahnya puluhan ribu. Beberapa titik ini berwarna perak, beberapa hitam, dan beberapa hitam putih. Namun, warna yang paling umum adalah ungu, yang tersebar di seluruh planet. Aristokrat galaksi spiral tidak mengenali mereka. Namun, ia segera mengerti. Sir Malon, ini koordinat semua aristokrat stelar dan aristokrat kehormatan di bintang peri. Cerdas. Malon sedang senang saat akan bertemu wanita impiannya. Titik-titik putih itu adalah stelar aristokrat. Hehe, teknologi mantelmu disediakan oleh kami, para bangsawan tinggi. Tentu saja, alat pelacak dasar sudah terpasang. Tentu saja, kau tidak perlu khawatir. Ada batasan untuk benda-benda ini. Pada dasarnya, benda-benda ini hanya untuk tujuan pelacakan. Benda-benda ini bisa digunakan di tempat latihan seperti bintang peri, tapi tidak akan berguna setelah kau memasuki galaksi. View, bagus sekali. Sang aristokrat galaksi spiral menyeka keringat dinginnya. Lagi pula,
Tak seorang pun ingin menjadi target pengawasan, kan? Ia lalu bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, Sir Malon, kita perlu memindai semua titik satu persatu untuk menemukan target kita. Tentu saja tidak akan terlalu merepotkan. Malon membuka antarmuka pencarian. Galaksi Aristokrat, Hong Dali. Metode ini memang sederhana. Saat Malon memasukkan kriteria pencarian, hampir semua titik menghilang dari permukaan bintang peri. Hanya dua yang tersisa. Satu perak dan putih. Satu hitam dan putih. Bab 969. Tuan Malon yang kejam. Tuan. Setelah mereka menemukan koordinat target, aristokrat galaksi spiral bertanya dengan hati-hati, haruskah kita turun dan mencarinya sekarang? Jangan terburu-buru. Meskipun ia juga cemas, Malon menahan diri. Karena kita di bintang peri, kita tidak punya alasan untuk tidak mengunjungi Phoenix Hijau yang terhormat. Kita akan ke sana dulu, lalu mencari Hong Dali. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah mereka tiba di sini, Malon tidak khawatir Hong Dali akan menghilang. Karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi Green Phoenix yang dihormati terlebih dahulu. Baik, Tuan. Bangsawan galaksi spiral itu mengangguk. Ia berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, oh ya, Tuan Malon, orang pertama yang menemukan Hong Dali di sini dan melaporkannya kepada Anda adalah Zhong Yelei kita, bocah bangsawan galaksi spiral itu. Tuan Malon, apakah menurut Anda? Malon mengerti niatnya. Karena ia akan bertemu dewinya, Lin Yanwei, suasana hati Malon sedang baik. Ia langsung mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Dia akan mendapatkan semua keuntungan yang pantas diterimanya. Setelah pesawat ruang angkasa itu diparkir, mereka menaiki pesawat ruang angkasa yang lebih kecil dan menuju ke Fiery Star. Tak lama kemudian, mereka memasuki atmosfer bintang peri dan langsung menuju ke gunung besar tempat Phoenix Hijau berada. Vroom! Pesawat luar angkasa itu diparkir di luar gua. Ratusan aristokrat berkumpul di sini. Sebagian kecil dari mereka adalah aristokrat stelar, sementara sisanya sebagian besar adalah aristokrat kehormatan tingkat hitam. Sebagian orang di sini sedang mengantre, sementara yang lain sedang berlatih atau beristirahat. Semuanya tertib. Begitu Sir Malon keluar dari pesawat luar angkasa, spiral galaksi aristokrat berteriak, Sir Malon, di Mustar Sektor High Noble, ada di sini. Wow! Begitu dia berteriak demikian, seluruh tempat itu tercengang. Seorang bangsawan tinggi sektor bintang Dimu ada di sini. Itu baru bangsawan tinggi. Makhluk tertinggi di seluruh sektor bintang Dimu. Satu kalimat darinya bisa menentukan nasib seluruh spesies bangsawan stelar. Siapa yang berani menentang orang seperti itu? Semua orang di dekat pintu masuk gua berdiri. Tak peduli apakah mereka sedang mengantre atau berlatih, entah mereka bangsawan kehormatan atau bangsawan stelar, mereka semua membungkuk sopan membentuk sudut 45 derajat dan memberi jalan untuknya. Siapa yang berani membuat seorang bangsawan tinggi mengantri? Banyak orang berpikir, ini bangsawan tinggi. Auranya mengerikan. Ada begitu banyak bangsawan stelar dan bangsawan kehormatan di sini, tapi tak seorang pun berani bernapas terlalu berat sekarang. Menakutkan. Kita tidak boleh gegabah sekarang. Kita tidak boleh membuat marah seorang bangsawan tinggi. Lumayan. Malon mendengus pelan. Ia puas dengan perilaku semua orang. Sikap ini bisa diterima. Malon berjalan dan melirik kerumunan. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berhenti dan mundur 2 langkah sebelum berbalik. Yang berdiri di depannya adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam. Angkat kepalamu, biar aku lihat, perintah Malon. Apa yang kau pikirkan? Cepat tunjukkan wajahmu pada Sir Malon. Sang aristokrat galaksi spiral membaca ekspresi Sir Malon. Begitu melihat wajah Malon, ia tahu Malon menginginkan aristokrat kehormatan tingkat hitam ini. Yang mulia, Tuan. Dia, halo. Meskipun bangsawan kehormatan tingkat hitam perempuan itu gemetar ketakutan. Ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak berani menentang perintah seorang bangsawan tinggi. Ia hanya bisa mengangkat kepalanya dengan gugup. Malon memang pria yang penuh nafsu. Namun, kebanyakan pria seperti dia punya satu karakteristik, selera mereka bagus. Bangsawan kehormatan tingkat hitam perempuan ini sungguh cantik. Rona merah alami dan matanya yang memukau membuatnya tampak semakin cantik saat gugup. Lumayan juga. Malon tertawa. Ia memegang dagunya dan bertanya, siapa namamu? Aku Ye Huayun. Bangsawan kehormatan tingkat hitam memang kuat, baik secara mental maupun fisik. Namun, hal-hal itu tidak berarti apa-apa ketika mereka menghadapi bangsawan tinggi. Rasanya seperti seorang pengusaha kecil lokal berhadapan dengan gubernur seluruh provinsi. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap kekurangan sesuatu. Ye Huayun. Nama yang bagus. Malon tersenyum dan mengenakan kacamata merahnya yang aneh.
Ia menatap Ye Huayun dan langsung merasa puas. Haha, perawan. Bagus, bagus. Mulai sekarang, kau akan menjadi salah satu selirku. Kemasi barang-barangmu. Ikuti aku nanti. Tuan. Ye Huayun panik mendengar perintah itu. Aku sudah punya tunangan. Oh, tunangan. Malon tidak keberatan. Dia hanya bertanya, di mana dia sekarang? Keluar dan temui aku. Tunangan Ye Huayun juga seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam. Sudah menjadi hal yang umum bagi seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam untuk menikah dengan bangsawan kehormatan tingkat hitam lainnya. Begitu mendengar Malon, ia harus melangkah keluar. Saya di sini. Nama saya Hua Yaoguo. Salam, Tuan Malon. Kau tunangannya. Malon tersenyum. Namun, apa yang dilakukannya membuat semua orang merinding. Ia langsung mengeluarkan senjata laser yang hanya milik High Nobles dan menembakkannya tanpa berpikir dua kali. Semangat! Di tengah semua orang yang menyaksikan, tunangan Ye Huayun tertembak tepat di jantung oleh senjata laser Malon. Ia tewas begitu saja. Ia tewas. Yao Guo, teriak Ye Huayun. Ia berlari ke depan, ingin menyelamatkan nyawa suaminya. Namun, senjata laser Malon telah membakar jantung Hua Yao Guo. Bagaimana ia bisa menyelamatkannya? Kamu tidak punya tunangan sekarang. Malon bersikap acuh tak acuh seolah dia baru saja membunuh seekor lalat. Aku akan membunuhmu. Ye Huayun kehilangan akal sehatnya setelah menyaksikan pembunuhan tunangannya. Namun, bangsawan galaksi spiral itu mengingatkannya dengan keras. Apa kau gila? Apa kau ingin menyerang seorang bangsawan tinggi? Seorang stellar aristokrat lainnya menyerbu dan meraih lengan Ye Huayun. Kalau kau mau mati, matilah sendiri. Jangan hancurkan semua orang di galaksi ini bersamamu. Dia bangsawan tinggi. Bangsawan tinggi. Kalau kau menyerangnya, kau akan menantang organisasi tertinggi di seluruh sektor bintang dimu. Kau tahu berapa banyak orang yang akan mati karenanya? Aku. Ye Huayun gemetar hebat. Akhirnya, ia menurunkan tinjunya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia punya keluarga dan teman-temannya. Ini planet asalnya. Ia tak peduli jika ia mati, tapi ia tak bisa memengaruhi siapapun. Konsekuensi dari penyerangannya terhadap seorang bangsawan tinggi akan terlalu berat. Aku akan pergi bersamamu. Wajah Ye Huayun memucat. Wajah cantiknya kehilangan cahayanya. Matanya kini dipenuhi kesuraman. Kemana perginya roh sebelumnya? Begitulah. Malon mendengus dan melambaikan tangannya. Bawa dia. Sayang sekali, dia kehilangan pesonanya. Biarkan dia menjadi pelayanku untuk saat ini. Iya, sungguh suatu kehormatan menjadi pelayan seorang bangsawan tinggi. Hahaha. Begitu dia berkata demikian, 8 pengawal yang datang bersamanya langsung menundukkan Ye Huayun, mencegahnya bergerak. Kedelapan penjaga ini hanyalah prajurit planet Orde kelima. Namun, mereka jauh lebih kuat daripada para bangsawan kehormatan tingkat hitam yang hadir. Sederhananya, kedelapan penjaga ini tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi prajurit tingkat stelar. Mengalahkan para bangsawan kehormatan tingkat hitam ini akan sangat mudah bagi mereka. Siapapun di antara mereka bisa menghadapi setidaknya 3 bangsawan kehormatan tingkat hitam dengan mudah. Malon perlahan berjalan memasuki Gua Green Phoenix. 8 penjaga, Ye Huayun, dan spiral galaksi aristokrat tetap berada di luar. Semua orang yang hadir ketakutan. Mereka gemetar, tetapi tak berani melangkah sedikit pun. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Inilah hierarki alam semesta. Tingkat yang lebih tinggi memegang kekuasaan yang mendominasi tingkat yang lebih rendah. Kekuasaan. Tak seorang pun bisa melawannya. Jika kau berani melawannya, sederhana saja. Seluruh galaksi akan membayar. Bayar harga yang mahal. Tidak seorang pun dapat menanggung akibat itu. Sesampainya di gua, Malon langsung mencari Green Phoenix. Tak lama kemudian, mereka bertemu. Malon tersenyum dan menyapanya. Bangsawan tinggi Malon, kesini untuk menemui Green Phoenix yang terhormat. Meskipun statusnya sebagai bangsawan tinggi jauh lebih rendah daripada Green Phoenix yang terhormat, ia tidak terlalu sopan karena memiliki latar belakang yang kuat. Yang terpenting, ia kesini untuk menemui Hong Dali hari ini, bukan untuk meminta bantuan Green Phoenix. Sir Malon, selamat datang. Phoenix hijau itu sopan. Ia menatap Malon dan berkata pelan, Sir Malon, Anda di sini untuk... Aku hanya ingin bertemu dengan si jenius dari Milky Way. Malon tersenyum dan berkata, begitu aku bertemu dengannya, aku akan membawanya kembali ke markas bangsawan tinggi kita. Aku tidak ingin merepotkan para bangsawan dengan hal lain. Aku di sini hanya untuk menyapa para bangsawan. Baiklah. Green Phoenix mengangguk. Kalau begitu, silakan saja, Sir Malon. Baiklah. Aku pamit dulu.
Malon tidak membuang waktu karena tidak ada urusan yang harus diselesaikannya di sini. Begitu ia keluar dari gua, para penjaga langsung mengikutinya. Malon menjentikkan jarinya. Ayo pergi. Waktunya urusan serius. Tepat pada saat itu, bangsawan galaksi spiral buru-buru berkata pelan, Tuan Malon, saya punya permintaan. Bisakah Anda melihat Zhong Yelei, anak dari galaksi spiral kita? Zhong Yelei ini memberinya informasi tentang Hong Dali. Malon pun berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberinya sedikit muka. Ayo kita bertemu. Bab 970. Anggur, nafsu, ketamakan, dan kesombongan. Alasan utama Malon setuju bertemu Zhong Yelei adalah karena Zhong Yelei pernah bertemu Hong Dali sebelumnya. Itu berarti dia juga pernah bertemu Lin Yanwei. Malon sangat khawatir dengan bagaimana Lin Yanwei di dunia nyata. Baiklah, ya, hebat. Bangsawan galaksi spiral itu sangat gembira. Jika Malon puas dengan Zhong Yelei, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Lagi pula, Malon adalah bangsawan tinggi. Jika dia bisa menjalin hubungan baik, dia bahkan mungkin bisa menjadi salah satu tetua di masa depan. Kekuasaan. Siapa yang tidak peduli dengan menaiki tangga kekuasaan? Oleh karena itu, aristokrat galaksi spiral segera menghubungi Zhong Yelei dan menerima balasan. Zhong Yelei mengaku akan bergegas dengan kecepatan tinggi. Ia berhasil mewujudkannya. Dalam waktu 3 menit, Zhong Yelei tiba dengan seekor burung camar guntur yang telah dipersiapkan untuknya oleh Phoenix Hijau. Zhong Yelei, bangsawan galaksi spiral, ke sini untuk menemui Sir Malon. Begitu Zhong Yelei turun dari burung camar guntur, ia bergegas menghampiri dan berlutut di depan Malon. Semoga Sir Malon selalu sehat dan sukses. Tidak setiap hari dia bisa menjilat seorang bangsawan tinggi. Haha, lumayan. Malon mengamati Zhong Yelei dan mengangguk. Jangan buang waktu. Berita tentang Hong Dali di sini dilaporkan olehmu, kan? Ya, itu aku. Zhong Yelei bangga. Hehe, meskipun aku pernah kalah dari Hong Dali sebelumnya, itu tidak masalah lagi sekarang karena aku sudah menjalin hubungan dengan seorang bangsawan tinggi. Memangnya kenapa kalau aku kehilangan sedikit muka? Aku akan segera memiliki masa depan yang cerah. Jika aku berhasil merebut hati Sir Malon, dia bahkan mungkin akan membawaku ke markas bangsawan tinggi. Hahaha. Kalau begitu, siapa lagi selain para bangsawan tinggi yang bisa membuatku takut di seluruh sektor bintang Dimu? Saat itu, saya akan menjadi bos dimanapun saya pergi. Kerendahan hati saya sekarang adalah pengorbanan demi masa depan saya yang cerah. Lumayan. Malon puas. Lalu, ia bertanya, coba kutanyakan ini. Ada wanita bernama Lin Yanwei di sisi Hong Dali, kan? Apa dia ada di planet ini sekarang? Hong Dali benar-benar jenius yang menantang menara ujian. Meskipun kali ini ia menjadi target Malon, itu hanya untuk urusan bisnis. Mengapa Malon begitu bersemangat dengan urusan resmi? Yang benar-benar ia pedulikan adalah Lin Yanwei. Ini urusan pribadi, dan prioritasnya. Dia. Begitu mendengar itu dari Malon, mata Zhong Yelei berbinar. Dia sudah bersiap untuk ini. Apa tujuannya menghubungi Malon? Satu untuk membocorkan rahasia dan menjalin hubungan dengan Malon. Tujuan lainnya adalah membuat Hong Dali menderita. Xiao Zhengze itu juga, beraninya dia meninggalkanku. Kali ini, tunggu saja apa yang akan kulakukan padamu. Aku pernah melihat Lin Yanwei sebelumnya. Dia memang cantik. Bahkan mataku pun tak bisa menemukan kekurangannya. Zhong Yelei berkata dengan penuh semangat, lagi pula, ada beberapa wanita cantik seperti Lin Yanwei di samping Hong Dali. Coba ku hitung, 1, 2, 3, 4. Setidaknya 4. Ada beberapa yang lain yang kurang mengesankan, tapi tetap tidak buruk. Oh, begitu mendengar itu, mata Malon semakin berbinar. Lin Yanwei sendiri sudah menjadi wanita paling sempurna yang pernah dilihat Malon selama bertahun-tahun ini. Siapa sangka ada beberapa wanita seperti dia selain Hong Dali. Bagus, hebat, itu luar biasa. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kau tidak berbohong padaku, kan? Malon tertawa dan menepuk-nepuk Zhong Yelei dengan ramah. Kalau begitu, ceritakan padaku. Saat kau melihat Lin Yanwei, apakah dia memakai riasan? Tata rias merupakan masalah krusial. Banyak sekali wanita yang tampak sangat cantik dengan riasan. Namun, begitu riasan dihapus, mereka tampak lebih buruk daripada hantu. Karena itu, Malon harus memeriksanya terlebih dahulu. Tanpa riasan. Jelas tanpa riasan. Zhong Yelei berkata dengan penuh semangat, Lin Yanwei itu benar-benar cantik alami. Benar-benar alami. Bahkan tidak ada sedikit pun aroma parfum di tubuhnya, hanya aroma alaminya. Wajah itu, tubuh itu, luar biasa. Zhong Yelei tak henti-hentinya berbicara tentang perempuan. Ia tak berani menemui Malon dengan tangan kosong. Karena itu,
Begitu meninggalkan gua, ia segera menghubungi pesawat ruang angkasa dan mendapatkan informasi tentang semua perempuan di sekitar Hongdali. Dia hanya mengenali satu orang lagi, Tang Muxin. Dia adalah bagian dari tim pemenang Galaxy Super Mecha Wars. Dia juga berkolaborasi dengan Lin Yanwei dalam sebuah pertunjukan di Sing Milky Way. Zhong Yelei berkata, ada satu lagi yang namanya Tang Muxin. Tuan Malon, Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi dialah yang memainkan musik pengiring untuk Lin Yanwei di Sing Milky Way. Rupanya dia penyihir berputar berelemen es, kecantikannya sebanding dengan Lin Yanwei. Hahaha. Bagus. Bagus sekali, kamu mengerjakan permu. Malon punya hobi kecil. Hidupnya dipenuhi 4 hal: anggur, nafsu, keserakahan, dan kesombongan. Di antara keempatnya, nafsu tak diragukan lagi menjadi prioritasnya. Dalam hatinya, akan menjadi sia-sia bagi laki-laki jika mereka tidak memanfaatkan senjata yang diberikan kepada mereka saat lahir. Karena itu, selain uang, hal favoritnya dalam hidup adalah wanita. Ia akan merasa tidak nyaman setiap malam jika tidak ada satu atau dua wanita di sisinya. Sekarang setelah dia mendengar ada wanita cantik sempurna lain di sisi Hongdali selain Lin Yanwei, dia pun merasa sangat terkejut. Sepertinya aku harus segera ke sana dan melihatnya. Oh ya. Setelah berpikir sampai di sini, Malon menunjuk ke arah bangsawan kehormatan tingkat hitam Ye Huayun yang baru saja ditangkap dan bertanya, menurutmu, bagaimana Lin Yanwei dan Tang Muxin dibandingkan dengan wanita ini? Deskripsi mungkin samar-samar. Namun, perbandingan menunjukkan kisah sebenarnya. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan. Sama sekali tidak mungkin. Zhong Yelei memahami Malon sepenuhnya, dan ia berusaha menyenangkannya. Rasanya seperti surga dan bumi. Meskipun wanita ini juga cantik dan langka, jika dibandingkan dengan Lin Yanwei, itu agak. Meskipun wanita ini tampak seperti mainan baru yang baru saja direbut Malon, Zhong Yelei tetap tidak berani menghinanya. Ia hanya menertawakannya. Namun, bukankah itu sudah cukup jelas? Malon gembira dan tertawa. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Iya, kita harus segera menyelesaikan urusan resminya. Kalau tidak, rasanya akan menyebalkan. Coba kulihat di mana Hongdali. Ia mengeluarkan perangkat kecil itu. Tak lama kemudian, sebuah proyeksi miniatur bintang peri muncul. Malon berkata, cari Hongdali, bangsawan ganda tingkat hitam dan putih. Tak lama kemudian, titik-titik kecil pada proyeksi itu menghilang, hanya menyisakan satu titik berwarna hitam dan putih. Proyeksi kemudian memperbesar area tersebut. Dalam beberapa detik, lokasi Hongdali pun ditampilkan. Danau yang tenang dengan lingkungan yang indah. Langit biru dan rerumputan hijau menjadi latar belakang pemandangan yang sempurna. Sepertinya tidak jauh dari sini. Ayo pergi. Sebagai seorang bangsawan tinggi, Malon tidak perlu meminta tumpangan hewan dari Green Phoenix. Ia memanggil pesawat ruang angkasanya dan memulai perjalanannya. Tempat ini berjarak sekitar 500 meter dari Gua Beruang. Itu adalah danau alami di gunung tempat Phoenix hijau berada. Danau itu berdiameter sekitar 2000 meter. Sumber airnya berada di bawah tanah, dan ada banyak ikan di sini. Menurut anak beruang, Xiao Hei, ibunya selalu membawanya ke sini untuk menangkap ikan di masa lalu. Itu adalah masa-masa yang lebih bahagia sebelum ibunya jatuh sakit. Matahari kini terasa hangat, sementara udara membawa aroma tanah dan kabut air. Setiap tarikan napas mereka dipenuhi aroma manis yang lembut. Dali, nyaman sekali di sini. Tang Muxin duduk di atas batu besar di samping danau, menendang-nendang air dengan kaki telanjangnya. Lingkungan yang baik sangat berpengaruh. Aduh, tempat ini membuatmu ingin terus tinggal di sini dan tak pernah pergi. Memang nyaman. Lin Yanwei juga duduk di atas batu. Ia memperhatikan Hongdali yang memeluk anak beruang dan bermain dengannya di air. Tuan muda, ikan-ikan di sini sepertinya menggigit kakiku, Airnya memang jernih, dan Lin Yanwei benar. Ikan-ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni kelompok itu. Beberapa ikan yang penasaran bahkan menggigit kaki mereka. Sensasi geli itu menghibur semua orang. Selalu santai kalau kita ikut tuan muda. Liang mendesah, menunjukkan kepuasannya. Ia berbaring di atas batu dan memasukkan kakinya ke dalam air, membiarkan ikan-ikan kecil menggigit kakinya. Mandi di bawah sinar matahari, membiarkan ikan-ikan kecil menggigit kakiku. Aduh, hidup ini terlalu nyaman. Semua orang bermain sepuasnya. Akhirnya, Hongdali merasa puas dan keluar dari danau. Anak beruang sudah kelelahan dan terengah-engah. Hongdali, di sisi lain, merasa segar kembali. Ia senang bermain air seperti anak-anak. Setelah selesai berenang, semua orang beristirahat di tepi pantai. Beberapa antek mencari buah-buahan liar untuk makan malam mereka, sementara Hongdali dan para gadis tinggal untuk mempersiapkan perkemahan.
Semua orang mengerjakan sesuatu dan menikmati suasana yang menyenangkan. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang sangat mengganggu. Vrum 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 vrum. Suara mesin pesawat ruang angkasa terdengar. Hong Dali mendongak dan bertanya-tanya. Bukankah pesawat ruang angkasa dilarang di planet ini? Apa yang terjadi? Apa mereka terbang ke sini? Untuk menemukanku. Itu adalah pesawat ruang angkasa berwarna perak dan putih, dan tampak seperti milik seorang galaksi aristokrat. Namun, ada perbedaan yang jelas. Di badan pesawat ruang angkasa itu, terdapat desain kelopak emas. Mereka menyatu di bagian depan pesawat ruang angkasa dan membentuk bunga. Itu adalah bunga aneh yang belum pernah dilihat Hong Dali sebelumnya. Ini, bunga Dimu. Jiang Qiansui suka membaca, jadi dia mengenali desainnya. Begitu melihat simbol itu, Jiang Qiansui melompat dan berteriak, Dali, seorang bangsawan tinggi dari sektor bintang Dimu ada di sini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.